Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, ada seorang tokoh yang tidak pernah bertemu Nabi Isa alaihissalam, tidak diangkat menjadi rasul, tidak menerima wahyu dari langit, tapi justru menjadi sumber utama ajaran sebuah agama besar di dunia. Ia datang bukan sebagai murid, tapi mengaku mendapat wahyu pribadi. Ia merombak syariat yang dibawa Isa, menghapus hukum Taurat, dan membangun agama baru atas nama Tuhan. Siapakah dia? Dialah Paulus, tokoh misterius dari Tarsus yang mengubah ajaran tauhid menjadi trinitas, menghapus kewajiban amal dan syariat, dan mengklaim bahwa iman saja cukup untuk masuk surga. Namun yang lebih mengejutkan, sebagian ide-ide Paulus ternyata telah menyusup ke tengah-tengah umat Islam melalui budaya, sistem pendidikan, spiritualitas pop, bahkan dakwah modern. Pertanyaannya, mengapa Islam menolak Paulus? Apa yang sebenarnya ia lakukan terhadap ajaran Nabi Isa? Bagaimana warisannya hari ini hidup di dunia modern? Dan bagaimana cara umat Islam membentengi diri darinya? Dalam dokumenter ini, kita akan membuka lembar demi lembar sejarah, mengungkap fakta-fakta mencengangkan yang jarang diangkat berdasarkan riwayat-riwayat syahih, dengan bimbingan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tanpa riwayat palsu, tanpa fiksi, dan tanpa narasi propaganda. Bersiaplah, karena yang akan Anda dengar bukan sekadar sejarah tapi rangkaian kebenaran yang selama ini disembunyikan. Selamat datang di dokumenter eksklusif, Mengapa Islam Menolak Paulus? Ini jawabannya. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Bayangkan, Anda sedang membuka sebuah manuskrip tua yang ditemukan di ruang bawah tanah sebuah perpustakaan kuno di Timur Tengah. Kertasnya rapuh, tinta sudah mulai pudar, namun jejak-jejak sejarah yang terkubur di dalamnya terasa seperti bara yang belum padam. Judul besar di halaman pertama mencuri perhatian, Paulus dari Tarsus, antara nabi palsu dan dalang distorsi tauhid. Bagi umat Islam, nama Paulus bukanlah tokoh suci, bukan pula sosok yang patut dijadikan panutan. Ia justru merupakan salah satu sosok yang paling ditolak keras dalam diskursus Islam tentang sejarah Kristen awal. Tapi mengapa? Siapa sebenarnya Paulus? Dan apa yang membuat Islam sebagai agama penyempurna risalah Nabi Isa alaihissalam menolak mentah-mentah ajaran yang dibawanya? Untuk menjawab itu, kita harus menggali dari dasar sejarah, menyingkap peristiwa demi peristiwa, bukan berdasarkan asumsi atau dogma, tetapi melalui lensa riwayat yang syahih, keterangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan jejak-jejak sejarah yang dikubur oleh waktu atau sengaja dikubur. Semua bermula dari Tarsus, kota pelabuhan di wilayah Asia Kecil, wilayah yang kini kita kenal sebagai Turki. Disinilah seorang pria Yahudi kelahiran suku Bani Israel bernama Saul, kelak dikenal sebagai Paulus, memulai perjalanannya. Ia mengaku sebagai murid Gamaliel, seorang rabi besar di Yerusalem, dan sangat fanatik terhadap ajaran Taurat. Namun, catatan sejarah justru menggambarkan Saul sebagai penganiaya kejam para pengikut ajaran Nabi Isa. Dalam kitab Kisah Para Rasul, dikisahkan bahwa Saul menyetujui pembunuhan Stefanus, salah satu pengikut setia Isa. Ia memburu kaum Nasrani awal, memenjarakan mereka, bahkan menghancurkan jemaat-jemaat yang tersembunyi. Lalu, secara mengejutkan, Saul mengaku mendapat penampakan cahaya dalam perjalanannya ke Damaskus. Ia mendengar suara misterius, dan sejak saat itu, mengklaim bahwa dirinya adalah utusan Yesus yang dibangkitkan. Anehnya, tidak ada satupun saksi dari kalangan Hawariyun, murid asli Nabi Isa, yang membenarkan klaim ini. Disinilah titik kritis itu bermula. Dalam catatan Islam berdasarkan Al-Quran, hadis syahih, dan tafsir para ulama, tidak pernah disebutkan nama Paulus sebagai sahabat Nabi Isa. Bahkan dalam surah Yasin ayat 13-14, ketika Allah menceritakan tentang para rasul yang diutus ke sebuah negeri, para mufasir Ahlus Sunnah seperti Imam Al-Tabari dan Ibnu Katsir menolak mentah-mentah tafsir yang memasukkan nama Paulus sebagai rasul ketiga dalam kisah itu. Mereka menegaskan
Yang dimaksud adalah utusan dari Allah, bukan pengakuan sepihak dari orang yang datang setelah Isa wafat. Lebih mengejutkan lagi, dalam tafsir Al-Qurtubi dan Ibnu Asyur, disebutkan bahwa para utusan dalam ayat itu membawa risalah, tauhid yang murni, bukan doktrin penebusan dosa atau inkarnasi Tuhan, seperti yang dibawa Paulus. Maka jelas, ajaran Paulus tidak relevan dengan wahyu Allah yang murni, tetapi lebih menyerupai pemikiran filsuf Yunani yang bercampur dengan mitos Romawi. Jejak rekayasa Paulus semakin nyata ketika kita menelusuri ajaran-ajaran yang dia ciptakan. Ia menghapus kewajiban sunat, membatalkan hukum Taurat, dan menjadikan iman kepada kebangkitan Yesus sebagai satu-satunya syarat keselamatan. Dalam suratnya kepada jemaat Galatia, Paulus berkata, "Jika kamu disunat, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu." Galatia 5,2 bandingkan dengan Injil Matius 5,17, di mana Nabi Isa berkata, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Ulama besar seperti Ibnu Taimiyah dan Al-Qadi Iyad secara tegas menyatakan bahwa ajaran Isa yang asli adalah syariat tauhid yang tegak di atas hukum Allah. Maka, bagaimana mungkin Paulus yang justru menghapus hukum Allah dianggap sebagai penerus Isa? Dari sinilah sikap Islam menjadi jelas. Paulus bukan sekadar tokoh yang kelerut, ia dianggap sebagai penyesat umat orang yang mengubah ajaran tauhid menjadi trinitas, yang merusak garis lurus antara langit dan bumi dengan memasukkan doktrin-doktrin paganisme ke dalam wahyu ilahi. Dalam sebuah manuskrip tua dari Al-Andalus yang dikaji oleh ulama ahli kalam, tercatat bahwa para pemikir muslim awal menyebut Paulus sebagai mukharif, pemalsu wahyu. Fakta bahwa ajarannya tidak dikenal oleh para murid asli Isa seperti Petrus, Yohanes, atau Yakobus memperkuat dugaan ini. Lebih mencengangkan lagi, Injil versi Paulus tidak pernah memuat satupun sabda Nabi Isa secara langsung. Semua berupa surat-surat pribadi kepada jemaat yang baru ia bentuk. Dan ini yang paling mencolok, sebagian besar kitab perjanjian baru justru ditulis oleh Paulus, bukan oleh murid asli Nabi Isa dalam sejarah Islam. Para ulama tidak hanya menolak Paulus, mereka juga mengidentifikasinya sebagai dalang utama penyimpangan ajaran Kristen. Dalam Al-Furqan Bainal Haq wal Batil, Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi menyebutkan bahwa Paulus membuat celah besar dalam pondasi agama dengan mencampurkan filsafat stoik, pengaruh Misraisme, dan kebencian terhadap hukum Musa menjadi satu ajaran baru yang diberi nama agama kasih. Bahkan Ibnu Taimiyah dalam Al-Jawab Al-Syahih menyatakan, orang-orang yang mengikuti Paulus adalah yang paling jauh dari jalan Isa bin Maryam. Mereka mengubah agama menjadi ritual kosong, lalu menjadikan manusia sebagai Tuhan. Jika kita melihat kembali bagaimana Islam menolak Paulus, kita akan melihat bahwa ini bukan semata karena perbedaan keyakinan, melainkan karena Paulus telah menciptakan sebuah struktur agama yang bertentangan total dengan ajaran seluruh nabi. Ia mengubah tauhid menjadi trinitas. Ia mengubah syariat menjadi iman tanpa amal. Ia mengubah nabi manusia menjadi Tuhan yang disalib. Dan semua ini diklaim berasal dari wahyu yang hanya didengar olehnya sendiri, tanpa saksi, tanpa sanad, tanpa konfirmasi dari utusan Tuhan yang sah. Penolakan Islam terhadap Paulus bukan karena kebencian pada pribadi, melainkan pada misinya mendistorsi kebenaran. Nabi Muhammad pun memperingatkan dalam hadis-hadis sahih tentang umat terdahulu yang menyimpang, di antaranya Yahudi dan Nasrani, dan menyebut mereka gawarah tersesat, jauh karena ulama dan tokohnya mengubah wahyu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, "Kalian pasti akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, seasta demi seasta." Para sahabat bertanya, apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani? Nabi menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini bukan kebetulan. Para sahabat paham bahwa agama langit sebelumnya
telah mengalami distorsi besar. Dan tokoh sentral dari distorsi itu bagi Nasrani adalah Paulus. Lalu mengapa hari ini banyak orang masih mengikuti jejak Paulus, bukan jejak Isa? Jawabannya mencengangkan, karena Paulus membentuk struktur agama yang memanjakan hawa nafsu, tanpa hukum, tanpa batasan makanan, tanpa kewajiban puasa, dan yang paling menarik, menjanjikan surga hanya dengan iman di hati, bukan amal di bumi, adalah kebalikan total dari Islam. Dalam Islam, iman harus dibuktikan dengan amal, tauhid harus bersih dari syirik, dan semua nabi dari Adam hingga Nabi Muhammad membawa misi yang sama, la ilaha illallah. Dan ketika kita membuka kembali kitab suci Al-Quran, tidak ada satupun pujian untuk Paulus, tidak ada satupun pengakuan bahwa ia utusan Tuhan. Bahkan, Al-Quran memperingatkan dengan tegas tentang orang-orang yang membuat agama dari hawa nafsu mereka. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka. Lalu mereka katakan, ini dari Allah untuk mendapatkan keuntungan dunia. Quran Surat Al-Baqarah ayat 79. Apakah ayat ini kebetulan cocok dengan kisah Paulus? Ataukah sebenarnya Al-Quran telah memberikan isyarat tentang tokoh semacam dia? Jawabannya mulai terlihat jelas, dan jejaknya belum berakhir. Namun, bagian yang paling mengejutkan bukanlah tentang bagaimana Paulus mengubah hukum, melainkan kenapa para murid asli Nabi Isa diam, bahkan menghilang dari panggung sejarah, dan bagaimana ajaran mereka benar-benar dikubur. Riwayat sejarah Islam menyebutkan bahwa Nabi Isa diutus secara khusus kepada Bani Israel, bukan kepada bangsa Romawi atau Yunani. Ini ditegaskan oleh firman Allah dalam Al-Quran. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu. Quran Surat Asy-Syaff ayat 6. Namun yang dilakukan Paulus justru sebaliknya. Ia menyebarkan ajaran barunya ke kalangan non-Yahudi, bangsa yang tidak mengenal Taurat dan tidak hidup dalam garis kenabian Ibrahim. Ia mengabaikan mandat kenabian Isa yang terbatas pada Bani Israel dan membuka ajaran itu kepada Roma, Yunani, Efesus, bahkan Korintus. Apakah ini perluasan dakwah atau perluasan distorsi? Sementara Paulus menulis surat demi surat kepada jemaat-jemaat baru, para murid asli Nabi Isa mulai ditindas. Dalam sejarah Kristen awal, disebutkan bahwa Petrus dan Yakobus, dua tokoh penting dari kalangan Hawariyun, berselisih keras dengan Paulus, khususnya soal hukum Taurat dan Sunat. Paulus ingin menghapus, sementara mereka ingin mempertahankan. Namun sejarah yang disusun oleh pengikut Paulus secara sistematis menghilangkan suara-suara itu. Injil Barnabas yang lebih sejalan dengan pandangan Islam dan mengutuk Paulus secara terang-terangan dinyatakan sebagai apokrif, bahkan dilarang. Sementara tulisan Paulus disahkan dalam Konsili Nise 325 Masehi dan dijadikan dasar iman. Islam menolak hasil konsili itu. Islam menolak struktur doktrin buatan manusia, apalagi jika itu datang dari tokoh yang tak pernah menerima wahyu secara langsung, tidak dikenal oleh nabi sebelumnya, dan tidak punya sanad yang bersambung. Dalam sebuah manuskrip Islam kuno dari Khurasan yang dikaji ulang pada era kekhalifahan Abbasiyah, ditemukan catatan menarik dari seorang ulama tabi'in. Ketahuilah bahwa kaum Nasrani dahulu tidak mengenal Trinitas, tidak mengenal salib, dan tidak mengenal anak Tuhan. Semua itu berasal dari Romawi, dan yang pertama mengajarkannya adalah Paulus. Ulama seperti Al-Suyuti, Al-Zahabi, dan Abu Syamah juga mengutip keterangan bahwa ajaran para Hawariyun sesungguhnya bersih dari konsep ketuhanan Isa. Mereka mempercayai Isa sebagai hamba dan utusan Allah. Ajaran ini secara diam-diam masih dijaga oleh beberapa komunitas rahasia di Suriah dan Mesir hingga masa awal Islam yang dikenal sebagai Arians atau Ebionites, kelompok yang secara tegas menolak Paulus. Namun, semua kelompok itu dibantai oleh Kekaisaran Romawi setelah agama buatan Paulus dijadikan resmi oleh Kaisar Konstantin. Inilah tragedi besar yang jarang dibuka dalam pelajaran sejarah. Al-Quran menyatakan dalam Quran Surat Al-Hadid
ayat 27, dan kami jadikan di hati orang-orang yang mengikutinya Isa rasa kasih sayang. Namun mereka mengada-adakan rahbaniyah, kependetaan, padahal kami tidak mewajibkan itu kepada mereka. Ayat ini memberi isyarat bahwa terjadi penyimpangan, dan penyimpangan itu bukan dari Isa, tapi dari orang-orang setelahnya. Para mufasir Ahlus Sunnah seperti Al-Qurtubi dan Al-Razi menjelaskan bahwa penyimpangan ini diperparah oleh para pemuka yang mengubah kitab-kitab mereka untuk kepentingan duniawi. Apakah Paulus termasuk di dalamnya? Sejarah yang kita gali menunjukkan bahwa dialah pionirnya. Dialah arsitek besar agama baru yang pada awalnya tidak diakui siapapun, tapi berhasil membungkam generasi awal Isa dan mengganti wajah agama itu menjadi apa yang dikenal dunia kini, Kristen Romawi. Kini semakin jelas alasan mengapa Islam menolak Paulus. Islam tidak menolak sembarang tokoh. Islam menerima Musa, Isa, Harun, Zakaria, Yahya, bahkan menerima sebagian besar kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran selama belum dipalsukan. Namun terhadap Paulus, Islam bersikap tegas karena dia tidak menerima wahyu, tidak disebut oleh nabi manapun, tidak diakui oleh murid-murid Isa, dan tidak menyampaikan syariat yang lurus. Justru dia menolak semua itu dan menggantinya dengan iman abstrak dan pengampunan, otomatis sesuatu yang jauh dari ajaran para nabi. Dan celakanya, dunia hari ini justru menjadikan Paulus sebagai fondasi agama mayoritas di barat. Saat Nabi Muhammad menerima wahyu, sebagian kaum Nasrani, terutama dari kalangan yang masih mempertahankan ajaran asli Isa, langsung beriman. Mereka tahu bahwa apa yang dibawa Rasulullah sejalan dengan apa yang mereka pelajari dari Taurat dan Injil yang belum dipalsukan. Sebagian di antara mereka bahkan berkata, "Kami mendapati sifat-sifatmu dalam kitab kami, wahai Muhammad." Lihat tafsir Ibnu Katsir pada Quran Surat Al-A'raf ayat 157. Namun yang menolak justru mereka yang sudah terlanjur terikat dengan ajaran Paulus. Mereka telah menukar wahyu dengan dogma dan nabi dengan teolog yang lebih memprihatinkan. Hingga hari ini ajaran Paulus masih terus ditanamkan, bahkan di negeri-negeri Muslim. Film, buku, dan kurikulum pendidikan dunia masih menjadikan Yesus versi Paulus sebagai sosok penyelamat, bukan Isa bin Maryam yang asli hamba dan utusan Allah. Generasi muda Muslim banyak yang tidak tahu bahwa sosok Yesus dalam gereja adalah versi modifikasi. Mereka mengira ajaran kasih itu murni dari langit, padahal sudah melalui distorsi berat. Dan tak banyak yang sadar bahwa di balik perubahan itu berdiri satu nama, Paulus. Dalam diskursus klasik, ulama Ahlus Sunnah menyebut Paulus sebagai pembuka pintu kesyirikan dalam ajaran Nasrani. Umat Islam diajarkan untuk membedakan antara ajaran Nabi Isa yang asli dengan ajaran Paulus. Islam mengajarkan bahwa Nabi Isa adalah manusia, dilahirkan oleh Maryam tanpa ayah, diangkat sebagai nabi, mengajak kepada tauhid, salat, dan zakat, serta tidak pernah mati di salib. Ini disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran, seperti Quran Surat Maryam, Quran Surat An-Nisa, dan Quran Surat Al-Maidah. Sedangkan Paulus mengajarkan bahwa Isa adalah anak Tuhan, mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, dan siapapun yang percaya padanya otomatis masuk surga tanpa amal. Perbedaan ini bukan perbedaan kecil, ini adalah jurang antara tauhid dan syirik. Dan disinilah alasan paling mendalam mengapa Islam menolak Paulus, karena ajaran yang dibawanya bertentangan total dengan misi para nabi, bahkan mengarah kepada syirik besar, menyekutukan Allah dengan makhluknya. Maka, bagi umat Islam, menolak Paulus bukan sekadar perbedaan teologi. Ini adalah langkah untuk menjaga keaslian tauhid, menjaga garis kerasulan, dan menjaga kemurnian misi wahyu, yang sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad selalu satu. Sembahlah Allah, dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan apapun. Namun, satu pertanyaan besar masih menggantung. Jika Paulus bukan utusan Tuhan, maka siapa sebenarnya dia? Apakah dia sekadar pembelot atau justru agen rahasia yang disusupkan untuk merusak risalah Isa?
dari dalam. Jawaban dari pertanyaan itu akan membuka babak baru dalam sejarah yang lebih gelap lagi, dan mungkin lebih berbahaya dari yang pernah dibayangkan. Pertanyaan tentang siapa sebenarnya Paulus bukan sekadar spekulasi. Beberapa sumber sejarah kuno yang disembunyikan oleh arus dominan gereja Romawi memberikan petunjuk mengerikan bahwa Paulus bukan hanya seorang pengkhianat dari dalam, tapi agen infiltrasi dari kalangan Yahudi Farisi yang merasa terancam oleh ajaran Nabi Isa yang sejati. Untuk memahami ini, kita harus kembali ke fakta sejarah yang jarang dikupas dalam pelajaran modern pada masa itu. Kelompok Farisi dan Saduki, dua sekte besar dalam Yudaisme, sangat khawatir terhadap popularitas Isa. Benmart, ajarannya yang murni, anti kemunafikan, dan menentang sistem pendeta korup membuatnya dianggap berbahaya. Dan di tengah kekacauan itu, muncullah sosok Saul dari Tarsus, anggota Farisi yang sangat cerdas, fanatik, dan dikenal kejam terhadap pengikut Isa. Ia bahkan memburu mereka hingga keluar Yerusalem. Tetapi anehnya, setelah mengaku mendapatkan penampakan, ia justru berubah haluan. Bukan hanya menjadi pengikut Isa, tapi menjadi pemimpin aliran baru yang berbeda sepenuhnya dari ajaran Isa yang dikenal sebelumnya. Kecurigaan terhadapnya bukan hanya datang dari ulama Islam, tetapi juga dari kelompok awal Kristen sendiri yang kemudian dilabeli heretik oleh gereja resmi dalam catatan Pseudo Clementine, sebuah dokumen kuno yang disingkirkan dari kanon resmi. Terdapat dialog antara Petrus dan Simon Magus. Namun banyak peneliti meyakini bahwa Simon Magus ini adalah alegori dari Paulus. Petrus dengan tegas mengatakan, "Engkau telah berdusta atas nama Yesus. Engkau mengaku mendapat wahyu, tetapi itu berasal dari mimpimu sendiri, bukan dari langit." Pernyataan itu sangat mirip dengan kritik Islam terhadap Paulus. Mengaku mendapat wahyu tanpa saksi, tanpa sanad, tanpa kenabian. Sementara itu, para pengikut sejati Isa, para Hawariun, tersebar dan ditindas. Banyak dari mereka dibunuh atau dipaksa menyembunyikan iman mereka. Ajaran mereka menjadi minoritas dalam minoritas dan akhirnya dikucilkan dari arus utama sejarah. Ini menjelaskan mengapa hanya tulisan Paulus yang dominan dalam Perjanjian Baru dan ajaran Isa yang murni justru nairis healing. Apakah ini kebetulan? Ataukah ini adalah agenda? Dalam sebuah riset yang disampaikan oleh Dr. Robert Eisenman dari California State University, disebutkan bahwa dalam naskah laut mati Dead Sea Scrolls, ada kelompok Yahudi asli yang menyebut sosok bernama Man of Lies atau pemalsu ajaran, dan menurut banyak analisis, ini sangat sesuai dengan karakter Paulus. Mereka menyebut tokoh ini sebagai penyimpang yang mengaku-ngaku mendapat kebenaran ilahi, padahal hanya untuk menghancurkan ajaran yang lurus. Dalam tafsir Ibnu Katsir dan Al-Bagawi terhadap Quran Surat Al-Baqarah ayat 75-79. Para ulama menyebutkan bahwa Bani Israel seringkali mengubah kitab mereka, menuliskannya dengan tangan sendiri, lalu berkata, "Ini dari Allah." Ini adalah pola yang berulang, dan Paulus menjadi simbol paling kuat dari pola penyimpangan ini di era Pasca Injil. Jika kita perhatikan pula, tidak pernah ada rekam jejak Paulus melakukan ibadah yang ditetapkan Nabi Isa. Tidak ada catatan ia berpuasa. Sebagaimana Isa berpuasa, tidak ada catatan ia menyucikan diri atau taat pada hukum halal haram yang diturunkan. Ia justru menulis dalam suratnya, "Segala sesuatu halal bagiku." 1 Korintus 6:12 ini adalah ajaran yang sangat bertentangan dengan tauhid dan hukum Allah. Sekarang kita tiba pada fakta yang lebih gelap. Konsili Nicaea tahun 325 Masehi bukan hanya legalisasi terhadap Trinitas, tetapi juga merupakan pembekuan sejarah. Injil-injil yang tidak sesuai dengan doktrin Paulus dibakar, para pengikut ajaran tauhid diburu. Di antara yang disingkirkan adalah Injil. Barnabas yang secara terang-terangan menyebut Paulus sebagai penyimpang. Ironisnya, Islam melalui Nabi Muhammad justru membawa kembali ajaran Isa yang asli. Dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 116, Allah berfirman kepada Isa di hari kiamat,
"Wahai Isa putra Maryam, apakah engkau mengatakan kepada manusia, 'Jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah'?" Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku." Ayat ini membantah dengan tegas ajaran Paulus yang menjadikan Isa sebagai Tuhan. Al-Quran meluruskan sejarah, membela Isa dari kedustaan, dan membuka kembali kebenaran yang ditutup selama berabad-abad. Ulama besar seperti Imam Al-Ghazali menekankan dalam karya-karyanya bahwa umat Islam wajib mempelajari penyimpangan umat terdahulu agar tidak mengulanginya. Paulus menjadi contoh klasik dari bagaimana seorang manusia bisa menyesatkan jutaan orang bukan dengan pedang, tapi dengan pena dan doktrin. Dan yang lebih mencengangkan, hingga hari ini 99% umat Nasrani tidak sadar bahwa agama yang mereka anut bukanlah agama Isa, tapi agama Paulus. Mereka tidak menyembah Allah yang satu, tapi Yesus yang dikonstruksi secara teologisis. Berdasarkan tulisan-tulisan Paulus yang tidak pernah hidup bersama Isa, kini kita mulai memahami, menolak Paulus. Islam menelanjangi Paulus dari topeng kenabian palsu, dari klaim wahyu yang absurd, dan dari ajaran yang tidak memiliki akar pada wahyu ilahi. Dan jika kita gali lebih dalam lagi, kita akan menemukan bahwa penolakan Islam terhadap Paulus adalah penolakan terhadap seluruh sistem yang dibangun atas kebohongan. Sistem yang menjadikan manusia sebagai Tuhan. Sistem yang menjadikan darah penebusan menggantikan tanggung jawab amal. Sistem yang mencabut hukum Allah dan menggantinya dengan surat-surat manusia biasa. Pertanyaannya sekarang bukan lagi mengapa Islam menolak Paulus, tapi mengapa dunia masih mengikutinya? Siapa yang diuntungkan dari ajaran Paulus? Siapa yang berada di balik penguatan struktur ini hingga sekarang? Dan apakah mungkin ajaran itu menyusup ke dalam umat Islam dalam bentuk-bentuk baru? Ternyata masih berlanjut, dan kita akan terus menggali hingga kita temukan akar konspirasinya yang bahkan lebih tua dari Paulus sendiri. Jejak konspirasi itu, jika kita telusuri dengan cermat, tidak berhenti di Paulus. Faktanya, Paulus hanyalah salah satu dari rantai panjang proyek distorsi risalah tauhid, proyek besar yang sejak zaman Nabi Musa telah dijalankan oleh kelompok-kelompok tertentu dari Bani Israel yang merasa risih terhadap syariat Tuhan yang ketat dan mencari-cari celah untuk menyesuaikannya dengan nafsu duniawi serta kepentingan kekuasaan. Dalam Al-Quran, kita berulang kali membaca tentang bagaimana Bani Israel mengubah kalimat-kalimat Allah dari tempat-tempatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 46, dan melupakan sebagian dari apa yang mereka diingatkan dengannya. Quran Surat Al-Maidah ayat 13. Rasulullah juga mewanti-wanti bahwa apa yang menimpa umat terdahulu, penyimpangan, pemalsuan, dan pengkultusan, tokoh akan menimpa umat ini. Jika tidak waspada, maka jangan kaget jika kita menemukan bahwa model pemalsuan yang dibawa Paulus ternyata digunakan ulang dalam sejarah umat Islam sendiri oleh sekte-sekte menyimpang. Kaum Syiah ekstrem, misalnya, mengangkat para imam menjadi maksum dan tempat meminta syafaat, sama seperti bagaimana Paulus menempatkan Yesus sebagai perantara mutlak antara manusia dan Tuhan. Kaum Sufi Gulu, sebagian, juga mempromosikan konsep fana yang terkesan menghapus batas antara makhluk dan khalik, serupa dengan ide inkarnasi, ketuhanan dalam Trinitas. Apakah semua ini kebetulan? Atau justru sistem yang sama telah merasuk, menembus batas agama, dan mengubah wajah risalah tauhid menjadi kultus manusia? Mari kita lihat bagaimana Paulus memulai strategi penyimpangannya. Pertama, ia memisahkan hukum dari agama dengan retorika. Iman lebih penting dari perbuatan. Paulus menciptakan sistem yang hanya menuntut kepercayaan tanpa komitmen pada hukum Tuhan. Hal ini terbukti ampuh karena mudah diterima siapa yang tidak suka janji surga tanpa harus bersusah payah. Padahal, dalam Islam, iman dan amal selalu satu paket. Rasulullah bersabda, iman itu adalah keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Hadis riwayat Ahmad. Kedua, ia menjadikan figur manusia sebagai pusat keselamatan dalam ajaran Paulus. Tidak ada jalan lain menuju keselamatan kecuali dengan percaya pada pengorbanan Yesus
di kayu salib. Padahal Al-Quran menegaskan, tidak ada yang memikul dosa orang lain. Quran Surat An-Najm ayat 38 ketiga. Ia menyusupkan konsep ketuhanan ke dalam bentuk fisik manusia. Konsep Tuhan menjadi manusia bukan berasal dari Nabi Isa, itu berasal dari filsafat Yunani, terutama pengaruh paham Gnostik dan mitologi Romawi, seperti dewa-dewa turun ke bumi. Paulus mengadopsinya dengan cerdik, lalu membungkusnya dengan istilah penjelmaan kasih Tuhan. Sekarang mari kita fokus pada pertanyaan paling genting. Apa motif Paulus sebenarnya? Dalam analisis para ahli sejarah Islam seperti Al-Makrizi dan Al-Sam'ani, ada satu kemungkinan yang sangat kuat dan mengerikan bahwa Paulus ditugaskan secara sadar oleh elit Yahudi Farisi untuk menghancurkan ajaran Nabi Isa dari dalam. Seperti Abdullah bin Sabah yang menyusup ke dalam barisan umat Islam di masa Khalifah Utsman. Paulus juga menyusup ke dalam komunitas pengikut Isa. Keduanya sama-sama mengaku bertobat dari kepercayaan lamanya, lalu mengaku sebagai pendukung utama agama baru, lalu memecah belah umat dari dalam, lalu menyusun teologi baru yang bertentangan dengan inti risalah, lalu menciptakan kultus terhadap satu figur manusia di atas hukum Tuhan. Apakah ini metode yang sama? Apakah ini skenario yang terus berulang? Maka ketika Islam menolak Paulus, itu bukan semata karena dia tokoh agama lain, tapi karena dia adalah simbol penyimpangan lintas generasi pelajaran hidup bagi umat Islam untuk tidak mengulangi kehancuran yang menimpa umat-umat sebelumnya. Bahkan Rasulullah sendiri pernah bersabda dalam sebuah hadis syahih, kalian akan mengikuti sunnah cara hidup orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, seasta demi sista. Lalu para sahabat bertanya, apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani? Beliau menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini bukan sekadar peringatan, tetapi juga peta bahwa jika umat ini tidak hati-hati, maka model yang dipakai oleh Paulus akan kembali dipakai, bahkan bisa diserap oleh tokoh-tokoh dalam tubuh Islam sendiri. Mereka yang lebih mencintai popularitas dibanding kebenaran, dan lebih nyaman dengan doktrin buatan manusia daripada wahyu Allah. Salah satu pelajaran terbesar yang Islam ajarkan tentang Paulus adalah jangan pernah percaya pada seseorang yang mengklaim kebenaran hanya berdasarkan mimpi dan bisikan hati tanpa bukti SRE ke-1. Inilah sebabnya dalam Islam, keimanan bukan dibangun atas perasaan atau penglihatan gaib pribadi, tetapi atas dalil, sanad, dan ketetapan Allah yang kokoh. Paulus tidak memiliki sanad dari Isa. Tidak ada sahabat Isa yang meneguhkan kenabiannya. Ia bukan murid, bukan utusan, bahkan tidak pernah bertemu Isa dalam hidupnya. Tapi dunia modern hari ini justru menjadikannya fondasi iman. Ini adalah ironi besar. Dalam sejarah umat manusia, dunia memuja pendiri agama yang tidak dikenal oleh Nabi, yang ia klaim ikuti. Al-Quran menyebut kelompok semacam ini dengan sangat gamblang. Apakah kalian akan beriman kepada sebagian kitab dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan bagi orang yang demikian di dunia ini selain kehinaan. Dan pada hari kiamat, mereka akan dikembalikan kepada azab yang paling berat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 85. Dan siapa yang lebih layak disebut seperti ini selain orang yang mencomot sebagian ajaran Nabi Isa, lalu membuang hukum, lalu menciptakan doktrin sendiri? Akhirnya, penolakan Islam terhadap Paulus bukan sekadar sejarah. Ia adalah bentuk perlawanan terhadap infiltrasi kebatilan yang menyamar sebagai wahyu. Islam hadir bukan untuk membenci penganut ajaran lain, tapi untuk mengembalikan keaslian. Misi para nabi, dari Adam hingga Nabi Muhammad, semua nabi membawa misi yang sama. Sembahlah Allah dan jauhilah tauhid. Quran Surat An-Nahl ayat 36. Misi itu bersih dari perantara, bersih dari doktrin darah, bersih dari teologi dongeng. Dan Islam menjaga kemurnian itu dengan cara menolak siapapun yang mengubahnya, termasuk Paulus. Namun narasi ini belum berakhir. Masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Bagaimana ajaran Paulus bisa bertahan ribuan tahun, menyebar luas, bahkan mendominasi dunia barat
hingga hari ini? Apakah hanya karena pengaruh Kekaisaran Romawi, atau ada kekuatan global yang menjadikan ajarannya sebagai alat kontrol umat manusia? Masih tersembunyi dalam lapisan dokumen sejarah yang belum terbuka. Dan kita akan terus menggali hingga kedok besar ini tersingkap. Seluruhnya selubung konspirasi di balik ajaran Paulus tak bisa dipahami hanya dengan membaca surat-suratnya atau menelusuri sejarah gereja awal. Kita harus menyingkap kekuatan besar yang menopang keberlangsungan ajarannya selama hampir 2000 tahun. Ini bukan hanya tentang Paulus, ini tentang siapa yang memanfaatkan ajaran Paulus sebagai instrumen kekuasaan dan kontrol spiritual global setelah Konsili Nicea tahun 325 Masehi yang dikendalikan oleh Kaisar Konstantin. Doktrin Paulus dilegalisasi sebagai fondasi resmi kekristenan Romawi. Sejak itu, ajaran tauhid asli dari Isa bin Maryam dikubur secara sistematis. Injil-injil yang menentang Trinitas dilarang, dibakar, atau distempel sesat. Tapi pertanyaannya, mengapa Konstantin memilih Paulus, bukan murid asli Isa? Jawaban mengejutkan dan berlapis. Pertama, karena ajaran Paulus jauh lebih kompatibel dengan struktur Kekaisaran Romawi. Paulus mengajarkan taat kepada penguasa, karena semua kekuasaan berasal dari Tuhan. Roma 131. Sedangkan ajaran Isa yang asli menantang otoritas pendeta dan penguasa zalim. Ajaran Paulus tidak mewajibkan syariat, tidak perlu sunat, tidak perlu puasa, tidak perlu hukum halal haram. Semua itu memudahkan integrasi agama baru dengan rakyat Romawi yang terbiasa menyembah banyak dewa dan hidup bebas. Kedua, karena Trinitas membuka pintu kompromi dengan agama-agama pagan. Konsep anak Tuhan dan penebus dosa sudah umum dalam mitologi Mesir, Yunani hingga Persia. Maka ketika Paulus menawarkan Yesus sebagai putra ilahi yang disalib untuk menebus dunia, ide ini diterima luas, seolah hanya mengganti nama dari dewa-dewa lama dengan narasi baru. Ketiga, dan inilah yang paling penting, ajaran Paulus memindahkan otoritas agama dari langit ke lembaga manusia. Dengan tidak adanya hukum syariat, semua keabsahan agama bergantung pada penafsiran gereja, bukan lagi pada kitab suci murni. Ini memungkinkan para elit gerejawi untuk menjadi wakil Tuhan di bumi, sama seperti para rabi dan imam Farisi di zaman Bani Israel yang dahulu dikritik keras oleh Nabi Isa. Islam menolak semua itu. Islam datang bukan hanya sebagai agama, tapi sebagai sistem yang menjaga keterhubungan langsung antara manusia dan Tuhannya, tanpa pendeta, tanpa gereja, tanpa syarat membayar dosa. Dalam Islam, tidak ada imam agung yang menjadi perantara ampunan. Yang ada hanya Allah yang Maha Pengampun dan manusia yang menghadapnya secara langsung. Inilah sebabnya mengapa kekuatan dunia sejak dulu memusuhi Islam. Karena Islam menghancurkan struktur kontrol agama. Islam mengajarkan bahwa penguasa bisa dikritik, bahwa kitab suci harus dibaca, bukan hanya didengarkan, bahwa manusia tidak bisa ditebus kecuali dengan taubat dan amal. Dan kekuatan global tahu jika Islam dibiarkan menyebar dengan ajarannya yang murni, sistem yang dibangun oleh Paulus dan diwarisi oleh para elit rohani akan runtuh. Sekarang, mari kita lihat siapa yang mewarisi ajaran Paulus di zaman modern. Lihatlah ke Vatikan, negara terkecil di dunia dengan pengaruh spiritual terbesar. Sistem yang Paulus bangun, penebusan dosa, kepausan sebagai wakil Tuhan, larangan membaca kitab suci secara bebas dahulu, dan pemusatan tafsir agama pada segelintir elit, semua diteruskan secara resmi. Namun bukan hanya di kalangan gereja, dalam dunia politik global, ide-ide Paulus tentang keselamatan hanya melalui iman telah diterjemahkan ke dalam sistem sosial dan ekonomi yang fatal, pemisahan agama dari hukum, absolutisme pengampunan, dan penghapusan tanggung jawab moral kolektif. Hasilnya, masyarakat yang sekuler, spiritualitas yang longgar, dan umat manusia yang semakin mudah dikendalikan oleh media dan sistem global. Dan apa peran Islam dalam semua ini? Islam, terutama sejak diturunkannya Al-Quran, datang sebagai korektor sejarah. Ia membuka ulang semua lapisan dusta yang dibangun selama ribuan tahun.
Ia menyebutkan bahwa Isa bukan anak Tuhan, bahwa ia tidak disalib, bahwa hanya Allah yang berhak mengampuni dosa, dan bahwa semua nabi termasuk Nabi Isa dan Nabi Muhammad membawa misi yang sama, tauhid. Karena itu, penolakan Islam terhadap Paulus bukan aksi sepihak, itu adalah respon ilahi yang terjamin wahyu. Allah sendiri dalam Al-Quran membantah ajaran yang dibawa Paulus secara eksplisit. Tidak hanya satu ayat, tetapi puluhan ayat yang membongkar penyesatan dogma Trinitas, pendewaan manusia, dan doktrin penebusan dosa. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih putra Maryam. Quran, Surat Al-Maidah, ayat 72. Dan mereka tidak membunuhnya, dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang diserupakan bagi mereka. Quran Surat An-Nisa, ayat 157. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat bergantung, tidak beranak, dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas, ayat-ayat ini bukan sekadar bantahan, ini adalah pemulihan atas sejarah Nabi Isa yang telah dikaburkan, pemulihan atas keimanan umat yang telah dicuri, dan pemulihan atas garis kenabian yang hampir dibelokkan secara permanen oleh Paulus. Namun pertanyaannya kini, mengapa umat Islam tidak banyak tahu tentang ini? Mengapa pembahasan tentang Paulus tidak populer di mimbar-mimbar dan media muslim? Jawaban ini menyakitkan, tapi nyata, karena kita telah dijauhkan dari sejarah kita sendiri. Pendidikan Islam lebih fokus pada ritual, bukan pada analisis sejarah lintas agama. Padahal Al-Quran sendiri secara berkali-kali menceritakan umat terdahulu agar kita belajar dari kesalahan mereka. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Quran Surat Yusuf ayat 111. Jika kita memahami siapa Paulus dan bagaimana ia mengubah wajah agama tauhid menjadi politeisme modern yang tersembunyi, kita akan lebih waspada terhadap infiltrasi ideologi sesat ke dalam tubuh umat Islam hari ini. Kita akan bisa mengenali siapa di antara kita yang berpikir seperti Paulus, siapa di antara para intelektual yang diam-diam ingin menghapus syariat, siapa yang mempromosikan iman tanpa amal, siapa yang menyerukan toleransi sampai mencairkan batas antara tauhid dan kekafiran. Semua itu adalah warisan Paulus dan Islam datang untuk menolaknya. Namun, jejak Paulus ternyata belum berakhir. Ia mungkin telah mati secara fisik, tapi sistem berpikirnya masih hidup, dibawa oleh media, buku-buku teologi populer, bahkan oleh sebagian orientalis yang menyusup ke dalam dunia Islam dengan wajah akademik. Pertanyaannya, apakah kita akan membiarkan umat Islam kembali jatuh ke dalam perangkap lama ini? Atau akan kita buka semua lapisan sejarah ini dan menyalakan cahaya kebenaran yang telah lama dikubur? Sebab semakin kita menggali, semakin kita sadar bahwa penolakan Islam terhadap Paulus bukan akhir kisah tetapi awal dari perjuangan besar untuk merebut kembali sejarah kenabian dari tangan-tangan yang memanipulasinya. Kini kita sampai pada fase yang paling genting dan krusial dalam penyelidikan ini. Siapa yang hari ini secara aktif meneruskan dan menjaga warisan Paulus? Apakah ajaran-ajarannya hanya tinggal doktrin-doktrin gereja? Atau justru telah menjelma menjadi sistem global yang memengaruhi pola pikir, nilai hidup, dan arah peradaban dunia termasuk umat Islam? Untuk menjawab ini, kita harus melihat realitas dunia pasca modern. Ajaran Paulus yang dulu terbatas pada komunitas jemaat di Efesus atau Galatia, kini tidak lagi hanya berada dalam gereja. Ia telah menembus sistem pendidikan, budaya populer, politik internasional, dan bahkan strategi militer global. Mari kita mulai dari sektor paling vital, pendidikan. Sejak abad ke-19, pemikiran Barat yang dibentuk oleh teologi Paulus masuk ke dunia Muslim melalui kolonialisme. Inggris dan Prancis bukan hanya membawa senjata dan administrasi, mereka juga membawa sistem kurikulum sekuler yang menghapus akidah dari ranah pemikiran logis dan memisahkan iman dari amal. Disinilah warisan Paulus hidup kembali dalam format baru. Agama
adalah urusan hati, hukum adalah urusan negara. Inilah prinsip inti yang dulu ia ajarkan, bahwa iman adalah kunci keselamatan, amal tak lagi esensial, bahwa spiritualitas tak perlu hukum, bahwa agama bisa eksis tanpa syariat. Dan yang lebih berbahaya, ide ini kini ditanamkan ke jutaan pelajar muslim melalui kurikulum, film, bahkan konten digital yang membungkusnya dalam narasi humanisme universal. Lalu kita beralih ke budaya populer dan media. Perhatikan bagaimana karakter Yesus versi Paulus dipopulerkan di film, serial, lagu, dan novel. Ia digambarkan bukan sebagai nabi, bukan sebagai pembawa syariat, tetapi sebagai simbol kasih tanpa syarat yang siap mengampuni siapapun, apapun dosanya. Bahkan jika tidak berubah, model ini telah diadopsi oleh budaya liberal global. Jangan menghakimi, jangan mengatur, cukup yakin dalam hati. Jika Anda merasa konsep ini familiar, itu karena ia telah menjelma menjadi gaya hidup urban sekuler yang banyak dipuja, bahkan oleh sebagian umat Islam modern. Banyak dari mereka tidak menyadari bahwa prinsip ini bukan datang dari Nabi Muhammad, bukan dari wahyu, melainkan dari doktrin Paulus yang telah direproduksi secara masif selama berabad-abad. Inilah bentuk baru dari penyebaran agama, bukan dengan mimbar, tetapi dengan budaya. Lalu, bagaimana dengan politik dan kekuatan global? Jika kita melihat sejarah pembentukan negara-negara besar Barat, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, kita akan menemukan bahwa banyak pemimpin pendirinya adalah penganut Kristen Protestan berbasis ajaran Paulus. Konsep divine mission atau tugas suci menyelamatkan dunia berasal dari keyakinan bahwa Yesus telah menebus dunia dan tugas pengikutnya adalah menyebarkan kasih melalui apapun, termasuk perang. Disinilah warisan Paulus mengambil bentuk paling destruktif, destifikasi ekspansi politik dan militer atas nama misi spiritual, perang salib, kolonialisme, hingga intervensi militer modern. Semuanya dibungkus dengan narasi penyelamatan dan kemanusiaan. Tapi pada intinya, semua ini menghapus kekuatan lokal yang memegang teguh syariat Allah dan menggantinya dengan sistem hukum buatan manusia. Dan jangan lupakan, Pauluslah yang pertama kali menghapus hukum Tuhan dan menggantinya dengan kasih abstrak. Sekarang kita bertanya, apakah ada respons Islam terhadap semua ini? Apakah umat ini sadar bahwa musuh yang dihadapi bukan hanya fisik, tapi juga ideologis? Alhamdulillah, masih banyak ulama, pemikir, dan gerakan Islam yang sadar bahwa perang melawan warisan Paulus bukan perang melawan gereja, tapi perang melawan distorsi wahyu. Bukan permusuhan terhadap individu, tapi perjuangan menegakkan kembali tauhid murni, syariat, dan risalah kenabian yang sejati. Mereka kembali menghidupkan semangat Iqra, membaca sejarah, memahami akar penyimpangan, dan membangun kembali kesadaran umat. Namun jumlah mereka sedikit. Banyak di antara mereka disudutkan, difitnah, dicap ekstrim, hanya karena menyerukan agar Islam kembali kepada sumbernya yang asli, bukan kepada ideologi campuran antara wahyu dan filsafat Yunani, antara akidah dan budaya Barat. Dan inilah peran penting kita hari ini, membuka dokumen sejarah yang selama ini disembunyikan, agar umat tahu bahwa Paulus bukan nabi, bukan murid Isa, bahkan bukan pembela agama. Ia adalah perusak garis kenabian, pembuka pintu penyimpangan, dan perancang sistem iman tanpa syariat yang kini dihidupi oleh miliaran manusia. Kita tidak sedang menyerang tokoh agama orang lain. Kita sedang membela hakikat risalah Isa bin Maryam alaihissalam, bahwa beliau bukan anak Tuhan, bukan korban penebusan, bukan Tuhan yang disalib, tapi beliau adalah nabi, hamba Allah, dan pejuang tauhid. Dan satu-satunya agama yang membela kemurnian ajaran Isa hanyalah Islam. Satu-satunya kitab yang membela Isa dari tuduhan palsu hanyalah Al-Quran. Dan satu-satunya umat yang diperintahkan untuk membantah kesyirikan Paulus adalah kita. Hari ini, pertarungan itu belum berakhir. Warisan Paulus masih tersebar dalam sekolah-sekolah sekuler, dalam film dan musik populer, dalam konsep toleransi yang berlebihan, dalam sistem hukum yang menolak syariat, dalam paham pluralisme
yang menyamakan semua keyakinan. Bahkan dalam sebagian pengajar Islam progresif yang membajak ayat Al-Quran untuk membenarkan konsep Paulus, maka inilah saatnya kita buka semuanya. Bukan untuk menghina, tapi untuk menyadarkan. Bukan untuk menciptakan konflik, tapi untuk menegakkan kebenaran. Bukan untuk memusuhi pemeluk agama lain, tapi untuk menjaga agar umat ini tidak mengulangi kesalahan fatal yang pernah menghancurkan umat sebelumnya. Kesalehan itu bernama meninggalkan wahyu, lalu mengikuti manusia. Dan begitulah mengapa Islam menolak Paulus, karena Paulus bukan sekadar pribadi yang salah jalan. Ia adalah fondasi bagi sistem yang membelokkan arah risalah kenabian. Ia adalah simbol dari pergeseran kebenaran menjadi tafsir buatan manusia. Ia adalah prototipe penyimpangan yang terus diwarisi hingga kini. Menolaknya bukan sekadar menjaga akidah, menolaknya adalah aksi penyelamatan risalah Nabi Isa dan semua nabi sebelumnya. Menolaknya adalah benteng agar umat ini tetap di atas jalan lurus yang dibawa oleh Muhammad. Sebab satu yang pasti, jika kita tidak berani membongkar akar penyimpangan dari masa lalu, maka kita akan terperosok dalam lubang yang sama dan generasi mendatang akan menjadi korban sejarah yang berulang. Setelah kita melihat bagaimana ajaran Paulus telah bertransformasi menjadi sistem global, merasuk ke pendidikan, budaya, bahkan politik dunia, kini saatnya kita membuka lapisan terakhir yang paling mengerikan dan paling sedikit disadari umat Islam sendiri. Penyusupan pola pikir Paulus ke dalam wacana keagamaan internal umat Islam. Ya, warisan Paulus tidak hanya hidup dalam gereja atau barat sekuler, tapi telah menyelinap dalam bentuk baru yang tidak kentara ke dalam komunitas umat Nabi Muhammad. Bagaimana bisa? Inilah bagian yang akan kita bongkar lebih dalam. Pertama, mari kita renungkan prinsip utama yang dibangun Paulus. Iman saja cukup, tidak perlu amal. Yang penting, percaya dalam hati. Prinsip ini bertolak belakang secara total dengan Islam. Dalam Al-Quran, setiap kali Allah menyebut orang yang beriman, maka langsung diiringi dengan kalimat dan beramal soleh. Sebut saja Quran surat Al-Baqarah, Quran surat Al-Asr, Quran surat Al-Kahfi, dan puluhan ayat lainnya. Ini bukan gaya bahasa, ini adalah penegasan tauhid dalam bentuk yang paling konkret, bahwa iman itu harus terbukti dalam tindakan. Namun hari ini, sebagian tokoh umat Islam yang terpengaruh ideologi barat mulai mempopulerkan gagasan yang sangat mirip dengan doktrin Paulus. Mereka menyampaikan bahwa agama cukup ada dalam hati, tidak perlu diwujudkan dalam hukum, tidak perlu ada larangan-larangan syariat, dan bahwa Tuhan tidak suka kekakuan. Bukankah ini sangat mirip dengan klaim Paulus ketika dia berkata, Kristus adalah akhir dari hukum Taurat, supaya setiap orang yang percaya dibenarkan. Roma 10,4 bandingkan dengan ayat Al-Quran, barang siapa tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Quran surat Al-Maidah ayat 44. Ini bukan sekadar perbedaan pandangan. Ini adalah pertarungan antara ajaran langit dan rekayasa manusia. Lebih jauh lagi, kita melihat lahirnya aliran-aliran baru dalam tubuh Islam yang menggunakan kerangka Paulus secara sadar atau tidak sadar. Misalnya, kelompok Islam liberal yang menolak hukum-hukum syariat dengan alasan tidak sesuai dengan zaman. Mereka mengatakan syariat harus ditinggalkan demi keadilan. Bahkan jika itu bertentangan dengan nas Al-Quran, Paulus pun berkata hal serupa. Sebab kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat, melainkan di bawah kasih karunia. Roma 6,14 paham pluralisme agama yang menyamakan semua agama dengan dalih semua menuju Tuhan. Paulus menyatakan bahwa semua orang bisa diselamatkan selama percaya kepada Kristus, tanpa harus mengikuti Taurat atau hukum Isa. Padahal Allah berfirman tegas dalam Quran surat Ali Imran 85, barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.
Paham sofistik ekstrem yang meyakini bahwa Tuhan bisa menyatu dengan makhluk, atau bahwa syariat bisa ditinggalkan ketika seseorang telah mencapai hakikat. Paulus menyatakan bahwa dirinya telah disalibkan bersama Kristus, dan bukan lagi dia yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamnya. Galatia 2:20 ini sangat mirip dengan klaim hulul dan ittihad dalam sebagian aliran tasawuf menyimpang. Kini pertanyaannya, bagaimana warisan Paulus bisa masuk ke dalam tubuh umat Islam dengan begitu mulus? Jawabannya, karena umat ini sudah mulai menjauh dari warisan kenabian yang murni, karena kita lebih percaya kepada pakar, intelektual, dan filosof daripada kepada Rasulullah dan para sahabatnya, karena kita lebih menyukai keluasan daripada ketaatan. Dan inilah yang dahulu menghancurkan umat Nabi Isa ketika mereka lebih patuh pada Paulus daripada Isa sendiri. Ini semua sudah diperingatkan oleh Nabi Muhammad dalam hadis yang sangat mengerikan. Sungguh, kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, seasta demi seasta, hingga kalau mereka masuk ke lubang biawak pun, kalian akan mengikutinya. Mereka para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani?" Beliau menjawab, "Siapa lagi kalau bukan mereka?" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka, ketika Islam menolak Paulus, itu bukan hanya penolakan terhadap satu orang, itu adalah penolakan terhadap seluruh pola pikir sesat yang menukar wahyu dengan logika manusia, menukar tauhid dengan doktrin, dan menukar syariat dengan perasaan. Islam menolak Paulus karena ia menyebarkan ajaran bahwa keselamatan bisa didapat tanpa amal. Ia membuang hukum Tuhan dan menggantinya dengan aturan manusia. Ia menjadikan manusia sebagai Tuhan dan menyuruh umat menyembahnya. Ia memisahkan antara agama dan hukum. Ia mendirikan agama baru dan menisbahkannya kepada nabi yang tidak pernah ia jumpai. Dan hari ini kita melihat model ini direplikasi lagi dan lagi oleh tokoh-tokoh yang memodifikasi Islam agar bisa diterima Barat, agar cocok dengan tren, agar tidak dianggap kaku. Mereka adalah para pewaris Paulus. Meskipun mereka mengucapkan syahadat, inilah medan perang kita hari ini, bukan hanya melawan musuh di luar, tetapi juga melawan infiltrasi ideologi Paulus di dalam. Dan ini tidak bisa dilakukan hanya dengan retorika, tapi dengan pendidikan, pembongkaran sejarah, dan pengembalian umat kepada warisan sahih dari Rasulullah dan para sahabat. Karena musuh terbesar umat ini bukan yang menyerang dari luar, tapi yang menyusup dari dalam dengan wajah ilmiah, sopan, dan toleran, namun mengusung ajaran lama dalam bungkus baru, ajaran yang menyamar sebagai kasih sayang, tapi sejatinya penghancur syariat, ajaran yang mengaku membebaskan manusia, tapi sebenarnya menjauhkan dari wahyu. Dan selama umat Islam tidak membuka sejarah ini, selama kita tidak membongkar siapa Paulus sebenarnya, selama kita tidak berani mengatakan bahwa Paulus adalah pembelot, bukan sahabat Isa, bukan pewaris wahyu, bukan nabi, maka selama itu pula umat ini akan terus terjebak dalam perangkap sejarah yang sama. Paulus adalah simbol pengkhianatan terhadap risalah, menolaknya adalah syarat untuk menjaga kemurnian Islam. Dan bila kita benar-benar mencintai Nabi Isa alaihi salam, maka kita wajib membela ajarannya yang asli, bukan dari Injil gereja, tapi dari Al-Quran, bukan dari surat-surat Paulus, tapi dari risalah kenabian yang dijaga Allah langsung. Karena satu-satunya kitab yang menyelamatkan Isa dari fitnah salib dan Tuhan palsu adalah Al-Quran. Dan satu-satunya nabi yang membongkar dusta Paulus adalah Nabi Muhammad. Lalu kita masuk ke tahap paling penting dan strategis. Apa yang harus dilakukan oleh umat Islam untuk melawan infiltrasi warisan Paulus? Sebab mengetahui kesesatan Paulus tidak cukup. Menyadari bahaya pemikirannya hanyalah permulaan. Yang lebih penting adalah bagaimana kita membentengi diri dan generasi mendatang dari pengaruhnya yang telah membaur halus ke dalam sistem pendidikan, pemikiran, budaya, bahkan ibadah umat. Inilah saatnya kita memetakan
Pertahanan ideologis umat, langkah demi langkah, agar kita tidak mengulangi kesalahan tragis umat terdahulu, yang meninggalkan ajaran para nabi, lalu mengikuti tokoh liar yang tidak mendapat izin dari langit. Langkah pertama, kembali kepada sumber wahyu, yang murni, Islam. Tidak pernah mengajarkan penghambaan kepada akal mutlak. Islam bukan agama yang dibangun di atas wacana filsafat, seperti yang dipopulerkan Paulus dan para pengikutnya. Islam dibangun di atas wahyu yang diturunkan secara bertahap, disampaikan oleh seorang rasul, dikonfirmasi oleh para sahabat, dan dicelarkan melalui sanad yang kokoh. Al-Quran dan Sunnah Syahih adalah dua pilar utama yang tidak bisa ditawar. Maka umat Islam yang ingin lepas dari virus pemikiran Paulus, harus menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan berpikir. Bukan hanya dibaca, tapi dihayati dan dijadikan referensi utama dalam setiap persoalan hidup. Sesungguhnya inilah jalanku, yang lurus, maka ikutilah dia. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mensirai berikan kamu dari jalannya. Quran Surat Al-An'am ayat 153. Langkah kedua, menghidupkan kembali manhaj salaf, metode memahami agama sebagaimana para sahabat memahaminya. Paulus sukses karena ia tidak memiliki sanad. Ia tidak pernah belajar kepada Isa. Ia tidak dirujuk oleh Hawariyun, tapi umat tetap mengikutinya, karena ia membungkus ajarannya dengan argumen emosional dan ilusi kasih sayang. Umat Islam hari ini harus sadar, ilmu agama tanpa sanad dan tanpa pemahaman sahabat bisa menjerumuskan umat kepada pemikiran sesat yang dikira kemajuan. Oleh karena itu, metode para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bersandar pada pemahaman sahabat, tabi'in, dan ulama mutabar adalah benteng utama dari ajaran liar seperti yang dibawa Paulus. Seperti kata Imam Malik rahimahullah, tidak akan baik akhir umat ini kecuali dengan apa yang membuat baik generasi awalnya. Langkah ketiga, bedakan antara kasih sayang dengan kompromi terhadap kebatilan. Salah satu keberhasilan besar Paulus adalah mengemas penyimpangan sebagai cinta, menghapus hukum dengan alasan kemanusiaan, dan menolak aturan Tuhan atas nama kasih karunia. Model ini kini diteruskan oleh kaum liberal yang mengaku mewakili Islam rahmatan lil alamin, padahal mereka mengajak umat untuk menghapus hudud, membolehkan pernikahan sejenis, membenarkan pluralisme agama, dan menolak syariat dengan dalih bahwa agama itu damai. Padahal Islam mengajarkan kasih sayang tanpa mengorbankan kebenaran. Rasulullah adalah pribadi paling lembut, tapi juga yang paling tegas dalam mempertahankan tauhid dan syariat. Beliau menangis ketika umatnya menyimpang, tapi beliau tidak membiarkan kebatilan hidup berdampingan dengan wahyu. Langkah keempat, bongkar narasi palsu yang sudah berakar di pikiran umat. Berapa banyak umat Islam hari ini yang meyakini bahwa amal bukan syarat utama keselamatan? Berapa banyak yang percaya bahwa semua agama pada akhirnya menuju surga? Berapa banyak yang lebih takut dituduh fanatik daripada takut kepada Allah? Dan berapa banyak yang mengaku muslim tapi lebih percaya pada tokoh YouTube atau dosen barat yang mengaku Islam daripada kepada para ulama yang mewarisi ilmu dari generasi sahabat? Itu semua adalah gejala penjajahan intelektual oleh sistem pemikiran Paulus. Maka kita perlu revolusi pemikiran, bukan untuk kembali ke masa lalu, tapi untuk kembali kepada fondasi yang diturunkan dari langit. Langkah kelima, ajarkan sejarah penyimpangan umat terdahulu kepada generasi muda. Al-Quran penuh dengan kisah Bani Israel, bukan agar kita menertawakan mereka, tapi agar kita tidak mengulangi langkah-langkah mereka. Salah satu langkah paling fatal yang mereka lakukan adalah mengikuti manusia yang mengaku-ngaku sebagai utusan, padahal tidak pernah mendapat wahyu seperti Paulus. Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyak generasi sebelum mereka telah kami binasakan? Mereka itu telah berjalan di tempat-tempat tinggal mereka. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Quran Surat As-Sajdah ayat 26. Langkah keenam, waspadai infiltrasi sistem Paulus dalam dakwah modern. Saat ini banyak platform dakwah Islam yang menyuarakan syariat hanya opsional.
Jangan terlalu tegas dalam agama. Surga bisa didapat asal percaya dalam hati. Tuhan tidak peduli aturan. Bukankah ini salinan doktrin Paulus? Kita harus berani menyebutnya apa adanya. Bahwa ini adalah warisan pemikiran Paulus yang telah diformat ulang dalam bahasa psikologi modern, filsafat liberal, dan kemasan dakwah kekinian. Langkah ketujuh, bangun kembali kesadaran kolektif bahwa penyimpangan besar dimulai dari satu tokoh. Jika Paulus bisa membelokkan umat hanya dengan surat-suratnya, maka kita pun harus sadar bahwa satu pemikir, satu buku, satu ceramah, satu konten viral bisa menjadi awal dari pergeseran ideologi umat. Itulah sebabnya Islam tidak membiarkan siapapun berbicara atas nama agama tanpa ilmu. Allah berfirman, "Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta. Ini halal dan ini haram." Untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Quran Surat An-Nahl ayat 116. Dan disinilah benang merah dari seluruh narasi ini mengikat kuat. Paulus adalah figur historis yang nyata. Ia bukan murid Isa. Ia mengaku mendapat wahyu tanpa saksi. Ia menghapus hukum dan menjadikan iman sebagai tiket otomatis ke surga. Ia mendirikan sistem agama yang pada akhirnya menghapus syariat, menuhankan manusia, dan menempatkan struktur agama di tangan elit rohani. Dan hari ini, sistem itu telah beranak pinak dalam berbagai bentuk, termasuk dalam sebagian pemikiran umat Islam sendiri. Menolak Paulus adalah lebih dari sekadar sikap historis. Itu adalah kewajiban akidah, agar umat Islam tidak menjadi seperti umat Nabi Isa yang kehilangan risalah karena terlalu percaya pada manusia dan meninggalkan wahyu. Kita akan membuka babak yang lebih dalam dan lebih mencekam. Bagaimana model pemikiran Paulus hari ini justru sedang mengalami kebangkitan, bukan di kalangan non-muslim, tetapi di jantung komunitas Islam sendiri. Perhatikan baik-baik, ini bukan sekadar kemiripan ide. Ini adalah penerusan pola infiltrasi yang seolah menciptakan versi Paulus baru, yaitu tokoh-tokoh modern yang tidak pernah mengambil ilmu dari mata air wahyu yang bersih, tetapi tiba-tiba berbicara atas nama Islam, membawa doktrin baru, menghapus syariat, menyebarkan kasih sayang tanpa batas, dan mengajak umat melampaui agama semua dengan bungkus toleransi, modernitas, atau spiritualitas tinggi. Ada satu fakta tragis yang tidak bisa dipungkiri. Sebagian pemikir muslim kontemporer hari ini memainkan peran yang sangat mirip dengan Paulus. Mereka mengaku peduli pada umat, tetapi justru mengaburkan batas antara tauhid dan syirik, mengangkat istilah iman, tapi merendahkan amal dan menganggap hukum sebagai sesuatu yang bisa dinegosiasikan. Berbicara tentang kasih dan kemanusiaan, tapi menghapus peran kenabian, risalah, dan otoritas wahyu. Mengutip ayat Al-Quran seperti yang juga Paulus lakukan dengan Taurat, tapi menggunakannya untuk membenarkan pandangan yang secara total bertentangan dengan ajaran Rasulullah mereka Inaila, yang menyebarkan narasi seperti, kita tidak boleh memonopoli kebenaran. Agama semua sama, hanya jalan yang berbeda. Syariat tidak relevan di era modern. Yang penting, hatinya baik, bukan apa yang dikenakan atau dikerjakan. Jika Anda merasa kalimat-kalimat ini sering Anda dengar, itu karena infiltrasi pemikiran Paulus sudah sangat dalam, bahkan hingga ke khutbah-khutbah, forum ilmiah, kurikulum sekolah Islam, dan seminar dakwah internasional. Bagaimana ini bisa terjadi? Jawabannya, karena ada proyek besar global untuk membentuk Islam baru, Islam yang jinak, lunak, dan tidak lagi punya gigi untuk menegakkan tauhid dan syariat. Islam yang hanya bicara damai tanpa memperjuangkan hukum Allah. Islam yang cukup dengan doa dan puisi, tanpa perlu jihad, amar ma'ruf, atau nahi mungkar. Dan agar proyek itu berhasil, mereka butuh Paulus baru, tokoh-tokoh yang dianggap berilmu, berpakaian agamis, punya pengaruh di media, berpendidikan barat, tapi bertugas mengacak-acak fondasi Islam dari dalam. Mereka tidak menyuruh umat keluar dari Islam, tetapi mengajak masuk ke Islam versi baru, yang bukan lagi berasaskan Al-Quran dan Sunnah, tapi atas nama nalar,
perasaan, dan kemanusiaan universal. Jejak mereka terlihat jelas dalam buku-buku Islam progresif yang menolak Nash dan menyembah relativitas. Film-film yang menampilkan karakter Islam liberal yang lebih bijak daripada para ulama. Seminar-seminar antar agama yang menyerukan penghapusan ayat-ayat syariat demi hidup berdampingan. Konten-konten dakwah digital yang menggambarkan bahwa menegakkan hukum Allah adalah bentuk kebencian dan yang benar hanyalah cinta kasih universal. Padahal Islam tidak pernah mengajarkan cinta tanpa syarat. Islam mengajarkan cinta yang tunduk pada wahyu. Bukan cinta kepada semua agama, tapi cinta kepada semua manusia dalam rangka mengajak mereka kepada kebenaran. Paulus memulai penyimpangannya dengan menghapus otoritas Taurat dan para nabi sebelumnya dan menggantinya dengan penampakan personal yang tidak pernah dikonfirmasi siapapun. Umat Islam hari ini mulai mengalami gejala yang sama, penghapusan fungsi Nabi Muhammad dalam praktik agama. Coba perhatikan, banyak tokoh modernis yang tidak lagi menyandarkan ajaran kepada hadis, bahkan mencibirnya. Beberapa akademisi menyatakan bahwa ajaran Nabi hanya berlaku di masa lalu, sedangkan hari ini kita harus menciptakan Islam baru. Bahkan, ada yang menyatakan bahwa peran Nabi sudah selesai. Kini umat bisa langsung berinteraksi dengan Tuhan secara pribadi, sebuah konsep yang sangat identik dengan doktrin Paulus. Jika ini dibiarkan, maka peran Nabi Muhammad sebagai pembawa wahyu dan penjelas Al-Quran akan terhapus pelan-pelan, dan yang akan menggantikan posisi itu adalah tokoh tercerahkan yang mengaku membawa Islam versi cinta dan akal, bukan Islam versi wahyu dan sunnah. Inilah puncak bahaya warisan Paulus di dalam tubuh umat Islam sendiri, umat Nabi Musa, Nabi Isa, dan sekarang umat Nabi Muhammad. Semua dihadapkan pada godaan yang sama, mengganti wahyu dengan akal, mengganti nabi dengan filsuf, mengganti syariat dengan perasaan, dan mengganti ketundukan dengan kompromi. Dan dalam setiap zaman, selalu muncul sosok seperti Paulus, orang yang pandai bicara, menyentuh perasaan, populer, tampak agamis, namun mengarahkannya kepada jalan yang berbeda dari risalah Allah. Al-Quran telah memperingatkan dalam surat Al-Kahfi, "Kami beritakan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi amalnya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya." Quran Surat Al-Kahfi ayat 103-104. Dan inilah kenapa Islam menolak Paulus dengan sekeras-kerasnya, karena Paulus bukan hanya ancaman masa lalu. Ia adalah arsitek penyimpangan lintas zaman. Ia adalah simbol bahwa wahyu bisa dibajak jika umat tidak waspada. Ia adalah contoh nyata bahwa satu orang, jika dibiarkan, bisa merusak jejak seluruh kenabian. Dan hari ini, kita berada di fase sejarah yang nyaris sama. Maka pertanyaannya kini, bukan lagi mengapa Islam menolak Paulus, tapi apakah kita sedang membiarkan Paulus baru tumbuh dalam barisan kita sendiri? Jika jawabannya ya, maka kita harus mengambil sikap. Kita harus membuka sejarah, menyuarakan kebenaran, menegakkan sunnah, menghidupkan kembali pemahaman sahabat, dan memutus warisan sesat yang terus direproduksi oleh musuh-musuh Islam dengan wajah akademis dan lembut. Karena satu yang pasti, jika kita tidak menolak Paulus hari ini, maka generasi kita akan menjadi umat Isa yang kedua, yang kehilangan risalah karena terlalu sibuk mencari bentuk agama yang nyaman, bukan agama yang benar. Dan tugas kita bukan hanya menolak Paulus, tapi menolak seluruh sistem yang dia wariskan. Kini kita akan membongkar lapisan terakhir dan paling tersembunyi. Bagaimana warisan Paulus secara sistematis digunakan untuk membentuk dan mendominasi peradaban Barat modern, yang pada akhirnya menjadikan dunia Islam sebagai sasaran utama proyek penyebaran nilai-nilai buatan manusia di atas kehendak wahyu. Ini bukan lagi soal agama semata. Ini adalah soal peradaban, dan inilah mengapa Islam menolak Paulus bukan hanya karena ia sesat secara teologisis, tapi karena ia adalah fondasi dari seluruh sistem yang menolak syariat Allah dan menggantinya dengan hukum buatan manusia. Ketika Kekaisaran Romawi mengadopsi ajaran Paulus dan menjadikannya agama resmi negara, sebuah era baru dimulai.
era manusia sebagai pusat otoritas moral. Dari sinilah kemudian berkembang doktrin gereja yang menyatakan bahwa Paus adalah wakil Tuhan di bumi, bahwa pengampunan dosa bisa dibeli, dan bahwa kitab suci hanya boleh dibaca oleh kaum rohaniwan terpilih. Sistem ini bukan hanya menyimpang, tetapi juga menjadi alat dominasi kekuasaan terhadap rakyat. Islam datang sebagai perlawanan langsung terhadap struktur itu. Rasulullah membebaskan manusia dari ketergantungan kepada manusia lain. Dalam Islam, tidak ada pendeta, tidak ada paus, tidak ada elit rohani yang menjadi jembatan antara manusia dan Tuhan. Semua manusia setara di hadapan Allah, dan satu-satunya penentu keselamatan adalah keimanan yang lurus, amal saleh, dan ketaatan kepada wahyu. Konsep ini sangat mengancam sistem yang dibangun Paulus, maka tidak heran, sejak awal Islam menjadi musuh ideologis utama Barat. Setelah Eropa memasuki era pencerahan, mereka memberontak terhadap dominasi gereja. Namun mereka tidak kembali kepada tauhid, melainkan justru membuang agama sepenuhnya dari kehidupan publik. Mereka tidak tahu bahwa yang mereka tolak bukan ajaran Isa asli, tapi sistem buatan Paulus. Maka lahirlah sekularisme, yaitu sistem yang menyingkirkan agama dari politik, hukum, pendidikan, dan ekonomi. Ironisnya, yang dijadikan kambing hitam adalah agama itu sendiri, bukan Paulus. Padahal, akar otoriterisme dan pembusukan moral di Eropa berasal dari manipulasi Paulus terhadap ajaran Isa. Dan dari sinilah dunia modern lahir, dunia tanpa wahyu, dunia yang tidak lagi mengenal halal dan haram, yang menjadikan hak individu lebih tinggi dari hukum Tuhan, dan yang mempromosikan relativisme moral. Sekarang, lihatlah dunia kita hari ini. Negara-negara besar membangun kekuatan atas dasar prinsip. Prinsip ini mereka menyebarkan demokrasi, HAM, kebebasan berekspresi, dan pluralisme bukan sebagai nilai netral, tapi sebagai ideologi global yang harus menggantikan hukum Allah di seluruh dunia. Dan siapa yang mencetuskan fondasi ideologi semua itu? Paulus. Paulus adalah tokoh pertama yang secara eksplisit menolak hukum Tuhan dan menyatakan bahwa keselamatan bisa dicapai tanpa amal, tanpa hukum, cukup dengan iman pribadi. Dan ini menjadi fondasi bagi seluruh sistem liberalisme dan sekularisme hari ini. Ketika Barat menyebarkan nilai-nilai universal ke dunia Islam, mereka pada hakikatnya menyebarkan nilai-nilai Paulin, bukan nilai-nilai Nabi Isa yang sejati. Maka, ketika hari ini umat Islam mengadopsi konsep HAM Barat, kebebasan mutlak, dan sistem demokrasi sekuler, tanpa penyaringan dari kacamata wahyu, sebenarnya mereka sedang menjadi korban dari sistem yang dibangun Paulus. Bahkan lebih jauh, ketika sebagian tokoh Islam mengatakan, Islam tidak perlu syariat, cukup nilai-nilainya, maka ia sedang mengucapkan ulang kalimat Paulus dengan bahasa baru. Inilah sebab utama mengapa Islam menolak Paulus, karena ia adalah perintis penggantian sistem kenabian dengan sistem buatan manusia. Ia adalah contoh paling jelas bahwa manusia bisa menciptakan agama yang terlihat suci, tetapi sejatinya mengkhianati risalah para nabi. Al-Quran memperingatkan dengan tegas dalam Quran Surat OTT Taubah ayat 31. Mereka menjadikan orang-orang alim mereka dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih putra Maryam, padahal mereka tidak diperintahkan kecuali agar menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tafsir para ulama Ahlus Sunnah menjelaskan, menjadikan mereka sebagai Tuhan bukan berarti menyembahnya secara langsung, tapi mentaati mereka dalam menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Dan inilah yang dilakukan Paulus, menghalalkan segala sesuatu atas nama kasih dan menghapus hukum Allah atas nama iman. Jika kita telusuri lebih jauh, banyak nilai-nilai yang kini dianggap modern sejatinya adalah versi rebranding dari ajaran Paulus. Misalnya, konsep keselamatan pribadi yang menolak hukum gifts berasal dari Paulus. Ide bahwa kasih sayang lebih penting dari syariat, gifts, ajaran Paulus, penghapusan larangan. Larangan Tuhan atas nama cinta, gifts, doktrin Paulus, penolakan terhadap jihad, amar ma'ruf nahi munkar, dan syariat,
Gift semua berasal dari distorsi yang dia mulai. Kini pertanyaannya, berapa banyak dari ide-ide ini yang telah kita peluk hari ini tanpa sadar? Berapa banyak dari generasi muda muslim yang berkata, yang penting hatinya baik, agama jangan dibawa-bawa ke ranah publik. Biarkan orang bebas memilih, semua agama itu sama. Padahal ini semua bukan ajaran Nabi Muhammad, bukan ajaran Nabi Isa, bukan ajaran Al-Quran, tapi ajaran Paulus. Maka, yang kita hadapi hari ini, bukan lagi Paulus sebagai individu, tapi Paulus sebagai sistem, sebagai cara berpikir, sebagai pola penyimpangan, sebagai virus spiritual yang sudah menyusup kemana-mana, bahkan ke jantung umat Islam sendiri. Dan jika kita tidak segera menyadari ini, jika kita tetap menganggap bahwa penolakan terhadap Paulus hanyalah sikap teologisis masa lalu, maka kita sedang menggali lubang kehancuran seperti yang dialami umat Nabi Isa. Kita sedang menyiapkan panggung untuk generasi muslim yang tidak lagi mengenal tauhid murni, tidak lagi meyakini keunikan Islam, dan tidak lagi merasa perlu hidup sesuai syariat. Inilah peringatan besar yang tidak boleh diabaikan. Inilah alasan mendasar mengapa Islam dengan tegas menolak Paulus. Karena Paulus bukan hanya merusak masa lalu, ia sedang meracuni masa depan. Dan satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah dengan kembali kepada risalah yang murni, kepada Al-Quran yang tidak berubah, kepada sunnah Rasulullah yang terjaga, dan kepada pemahaman para sahabat yang tidak menambah atau mengurangi. Jika kita ingin menyelamatkan umat ini, kita harus mulai dari sini, dari menyadarkan bahwa musuh terbesar bukan yang menyerang dari luar, tapi yang menyusup dari dalam dan mengubah wajah agama dari wahyu menjadi opini, dari syariat menjadi budaya, dari kebenaran menjadi kompromi. Dan wajah itulah yang pertama kali diciptakan oleh Paulus. Dan saatnya kita bergerak dari analisis sejarah dan pembongkaran ideologi menuju tahap paling penting, perlawanan strategis terhadap sistem pemikiran Paulinian yang telah menyebar ke berbagai sendi kehidupan umat. Ini bukan sekadar teori, ini soal nasib akidah generasi mendatang. Sebab kita tidak sedang berbicara tentang tokoh yang sudah mati, melainkan tentang virus ideologi yang masih hidup dan terus menular. Maka, inilah peta strategi perlawanan menyeluruh. Strategi untuk memotong akar Paulus dari dunia Islam, bukan dengan kebencian buta, tapi dengan ilmu, kesadaran, dan langkah sistematis yang dirancang berdasarkan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Mengembalikan fungsi masjid sebagai pusat perlawanan. Ideologi sejak awal Islam, masjid bukan hanya tempat ibadah, ia adalah pusat pemurnian akidah, pusat pengkaderan generasi, dan benteng dari serangan pemikiran menyimpang. Di masa Rasulullah, siapapun yang datang membawa ide menyimpang akan diluruskan, bukan dibiarkan berdakwah demi kebebasan berpendapat. Hari ini, kita harus menghidupkan kembali fungsi itu. Masjid harus menjadi tempat klarifikasi pemahaman, tempat umat diberi bekal untuk membedakan mana Islam murni dan mana yang terpengaruh ide-ide Paulus seperti agama tanpa syariat, iman tanpa amal, atau tauhid yang longgar. Khutbah Jumat, majelis ilmu, dan kajian-kajian rutin harus mulai menyentuh akar-akar infiltrasi ini. Masjid tidak boleh menjadi tempat netral. Ia harus menjadi benteng tauhid, sebagaimana ia didefinisikan oleh Rasulullah. 2. Revolusi kurikulum pendidikan Islam. Ini adalah titik paling krusial. Sebab jika generasi muslim belajar Islam melalui kacamata barat, maka dalam waktu singkat, mereka tidak akan lagi memahami mana yang wahyu dan mana yang filosofi. Banyak sekolah Islam yang tanpa sadar mengajarkan konsep-konsep Paulinian dalam bentuk moralitas tanpa dasar syariat, keimanan berbasis perasaan, toleransi yang mengaburkan kebenaran, religiusitas universal tanpa eksklusivitas Islam. Pendidikan Islam harus kembali kepada kurikulum berbasis tauhid, risalah, dan sirah para nabi. Anak Muslim harus tahu bahwa Paulus adalah tokoh pemalsu risalah, dan bahwa peradaban barat dibangun bukan di atas Isa bin Maryam, tapi di atas Paulus bin Tarsus. Kita harus mulai memperkenalkan sejarah agama-agama dengan pendekatan kritis, bukan
sekedar pengantar toleransi yang buta justru melahirkan penyerahan akidah. Umat yang diajarkan bahwa semua agama itu sama, tidak akan punya motivasi untuk mempertahankan agamanya sendiri. Penjernihan dakwah digital. Platform dakwah hari ini menjadi sumber utama bagi generasi muda. Tapi banyak kanal dakwah yang tidak lagi murni menyuarakan Islam, melainkan sudah tercemar pemikiran-pemikiran barat yang sangat identik dengan doktrin Paulus. Tuhan tidak marah, agama itu damai, jangan menyinggung orang lain, iman cukup di hati. Ini semua adalah racun yang dibungkus dengan estetika. Dan racun ini lebih mematikan daripada penyesatan klasik, karena ia tidak tampak berbahaya. Ia datang dalam bentuk video animasi, konten viral, potongan motivasi, dan kampanye sosial. Maka para dai dan pengelola konten Islam harus kembali menguatkan fondasi manhaj dakwah. Jangan mengejar viewer dengan mengorbankan prinsip. Jangan melunakkan agama agar viral. Dakwah adalah amanah risalah, bukan proyek konten. Membangun kembali otoritas ilmu yang terputus. Salah satu celah yang dimanfaatkan Paulus dahulu adalah kekosongan otoritas keilmuan. Ketika para murid Isa tersebar dan tidak terdokumentasi ajarannya, Paulus mengambil alih. Ia menulis surat-surat sendiri, mengklaim wahyu pribadi, dan akhirnya dijadikan rujukan oleh umat. Hal serupa kini terjadi. Umat kehilangan arah karena tidak lagi percaya kepada ulama yang berilmu dan bersanad. Banyak yang lebih percaya pada influencer, tokoh YouTube, dosen liberal, atau motivator spiritual yang tidak pernah belajar Al-Quran dan hadis secara menyeluruh. Kita harus membangun kembali takzim terhadap ulama Rabbani, ulama yang tidak hanya paham dalil, tapi juga memegang manhaj salaf, tidak ikut-ikutan tren, dan berani mengatakan kebenaran meski pahit. Umat harus diajarkan bahwa ilmu tidak bisa dipisahkan dari sanad dan adab. Ilmu tanpa sanad adalah seperti Paulus, pandai berkata-kata, tapi tidak bersambung dengan risalah yang sah. 5. Strategi perang wacana melalui media dan narasi. Peradaban hari ini dibentuk oleh narasi. Siapa yang menguasai cerita, dia menguasai dunia. Dan Paulus tahu itu sejak awal. Maka ia tidak membentuk pasukan, tapi membentuk narasi bahwa Yesus telah wafat demi manusia, bahwa hukum sudah tidak berlaku, bahwa iman adalah kunci keselamatan. Hari ini, narasi itu hidup dalam bentuk film-film barat yang mempromosikan Yesus sebagai Tuhan penuh cinta, buku-buku filsafat agama yang menyamakan semua keyakinan, kurikulum universitas yang mengajarkan Islam dari sudut pandang orientalis. Kita butuh pembuat narasi Islam yang mampu melawan ini. Penulis, kreator konten, pembuat film, pembicara publik, influencer, semua harus menyuarakan Islam dari fondasi tauhid, bukan dari kompromi budaya. Kita harus hadir dalam arus utama narasi, bukan hanya bertahan di pojok. Amen. Kita harus menulis ulang sejarah dengan perspektif Islam, menyampaikan bahwa Isa bukan Tuhan, Paulus bukan Rasul, dan Islam adalah satu-satunya warisan sejati dari langit. 6. Memutus siklus kebodohan melalui gerakan literasi tauhid. Yang paling menakutkan bukan musuh yang kuat, tapi umat yang tidak tahu bahwa mereka sedang disesatkan. Inilah musuh terbesar kita, kebodohan terorganisir. Banyak muslim tidak tahu siapa Paulus, tapi mereka menyerap ajarannya. Mereka tidak tahu sejarah agama Kristen, tapi mereka berkata, semua agama sama. Mereka tidak tahu bahwa sistem barat dibangun di atas pendangkalan iman, tapi mereka ikut menyuarakan agama cukup di rumah ibadah. Ini hanya bisa diubah dengan gerakan literasi tauhid. Umat harus disadarkan tentang sejarah, ideologi, dan rencana besar global yang ingin menghancurkan Islam dari dalam. Ini bukan teori konspirasi, ini fakta sejarah yang bisa dilacak secara akademik dan dibuktikan secara spiritual. Maka inilah perang kita hari ini. Bukan hanya membantah doktrin Paulus, tapi membongkar warisannya yang hidup dalam sistem barat, budaya, populer, dan pikiran umat sendiri. Dan Islam menolak Paulus karena ia adalah pemutus wahyu. Ia adalah pelopor ide keselamatan tanpa hukum.
Ia adalah pendusta atas nama langit. Ia adalah simbol infiltrasi batil ke dalam agama yang lurus. Menolak Paulus adalah bentuk penjagaan terhadap risalah Isa, Musa, Ibrahim, dan Nabi Muhammad. Menolak Paulus adalah syarat untuk membangun umat yang merdeka dari sistem batil global. Menolak Paulus adalah langkah pertama untuk mengembalikan kejayaan Islam yang berbasis pada wahyu, bukan wacana, dan perang ini baru saja dimulai. Kini saatnya kita membuka babak paling samar namun paling aktif dari infiltrasi warisan Paulus, penyebaran nilai dan strategi Paulinian melalui simbol-simbol dan instrumen budaya yang menguasai ruang hidup masyarakat muslim modern. Letak jebakan terbesar ketika racun tidak lagi disuntikan secara langsung, tapi disusupkan dalam makanan manis bernama seni, hiburan, pendidikan, dan spiritualitas populer. Masyarakat muslim hari ini hidup dalam lingkungan simbolik. Mereka tidak diserang secara frontal oleh misi agama asing, tapi diserang melalui normalisasi nilai-nilai yang mengaku netral, padahal berakar dari teologi Paulus, ajaran tentang manusia sebagai pusat kebenaran, pengampunan tanpa pertobatan, spiritualitas tanpa syariat, dan kasih tanpa tauhid. Simbol 1, narasi pahlawan yang mengorbankan diri demi menebus dosa orang lain. Coba perhatikan film-film besar dari Hollywood atau serial populer global. Berapa banyak dari mereka yang mengangkat tokoh utama sebagai juru selamat yang mati demi menyelamatkan orang lain, seseorang yang tidak bersalah, namun menanggung seluruh kesalahan umat manusia. Itu bukan sekadar cerita, itu adalah replika teologi Paulus, konsep atonement, atau penebusan dosa melalui pengorbanan Yesus. Dan kini, tanpa sadar, umat Islam menyerap cerita itu sebagai bentuk kebaikan universal. Padahal dalam Islam, tidak ada yang bisa menanggung dosa orang lain. Allah berfirman, dan bahwa seseorang tidak akan memperoleh selain apa yang telah diusahakannya sendiri. Quran Surat An-Najm ayat 39. Tapi ketika film, lagu, dan novel terus mengulang tema yang sama, umat mulai mengadopsi pola pikir itu. Meskipun mereka tidak sadar bahwa itu berasal dari Paulus, bukan dari wahyu. Simbol 2, lagu-lagu dan film-film religi yang mengusung cinta Tuhan tanpa aturan. Perhatikan juga bagaimana banyak lagu yang disebut Islami kini mengangkat tema hubungan manusia dengan Tuhan sebagai hubungan kasih, rindu, dan cinta yang abstrak tanpa pernah menyebut hukum, perintah, atau larangan. Ini adalah bentuk spiritualitas baru. Spiritualitas yang hanya berisi emosi, tanpa akidah dan syariat. Kita diajak mencintai Tuhan dengan cara merenung, menangis, memeluk sesama, dan berdamai dengan takdir, tapi bukan dengan menaati hukum Allah. Padahal dalam Islam, mencintai Allah berarti mengikuti Rasul-Nya dan menjalankan perintahnya. Allah berfirman, katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku Muhammad, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Quran Surat Ali Imran ayat 31. Tapi, konsep cinta tanpa syarat, cinta tanpa kewajiban, adalah warisan Paulus yang berkata bahwa kasih karunia lebih tinggi dari hukum. Simbol 3, pendidikan karakter yang memisahkan moral dari iman. Hari ini banyak lembaga pendidikan, termasuk sekolah Islam, yang mengajarkan pendidikan karakter tanpa menyandarkannya pada akidah. Murid diajarkan untuk jujur, disiplin, sopan, dan adil tanpa pernah dikaitkan dengan iman, surga, neraka, atau perintah Allah. Ini bukan moral Islam, ini adalah etika sekuler. Dan etika sekuler berasal dari sistem filsafat barat yang dibentuk di atas puing-puing kekristenan Paulinian. Paulus sendiri mengatakan, hukum telah mati bagi kita karena kita dibenarkan oleh iman. Roma 7,6. Maka, ketika umat Islam mendidik anak-anaknya untuk menjadi baik tanpa membentuk akidahnya, kita sedang mencetak muslim yang berpikir seperti Paulus, bukan seperti Nabi Muhammad. Simbol 4, gerakan toleransi dan pluralisme yang menyamakan semua jalan menuju Tuhan. Ini adalah simbol paling halus dan paling masif di sekolah,
media, seminar antaragama, dan lembaga-lembaga resmi. Umat Islam diajak menerima bahwa semua agama adalah sama, bahwa tidak boleh ada klaim kebenaran tunggal, bahwa surga milik siapa saja yang berbuat baik, apapun agamanya. Ini adalah puncak doktrin Paulus yang dinyatakan dalam 1 Korintus 9:22. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala sesuatu, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang. Inilah fondasi pluralisme modern, mengorbankan kebenaran demi keterterimaan. Dalam Islam, kebenaran adalah satu, bukan berdasarkan penerimaan manusia, tapi berdasarkan wahyu. Allah berfirman, barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surat Ali Imran ayat 85. Tapi hari ini, umat Islam diajak merasa bersalah kalau mereka mengaku agamanya yang benar. Mereka dianggap intoleran, radikal, atau tidak beradab. Ini adalah hasil rekayasa simbolik agar umat malu pada keimanan mereka sendiri. Simbol 5. Spiritualitas pop yang menyembunyikan syariat. Banyak pengajian, buku motivasi, dan konten dakwah hari ini berfokus pada ketenangan batin, rasa syukur, dan makna hidup, namun menjauh dari pembahasan syariat, hukum halal haram, jihad, atau amar ma'ruf nahi munkar. Umat diminta tenang, bukan taat. Umat diajak bersyukur, bukan berjuang. Umat disuruh berprasangka baik, bukan mewaspadai kesesatan. Ini adalah Islam versi Paulus, spiritual, lembut, penuh cinta, dan kosong dari syariat. Padahal Rasulullah datang dengan Islam yang aktif dan transformatif. Islam yang menyentuh hati, tapi juga mengatur pasar, rumah tangga, pemerintahan, bahkan medan perang. Apa bahayanya jika ini tidak dihentikan? Jika umat Islam terus membiarkan simbol-simbol Paulinian menyebar tanpa perlawanan intelektual dan spiritual, maka generasi yang akan lahir bukan lagi Muslim, tapi manusia spiritual universal yang tidak meyakini satu agama pun secara total. Akan bicara tentang Tuhan, tapi menolak syariat. Mereka akan mengaku beriman, tapi tidak salat. Mereka akan bicara damai, tapi menolak ia-ia tentang jihad. Mereka akan berbicara kasih, tapi membenci dakwah yang mengajak kepada kebenaran eksklusif. Dan itulah hasil akhir dari proyek Paulus, agama baru yang tidak lagi berasal dari langit, tapi dari hati manusia. Maka tugas kita hari ini bukan hanya menjelaskan siapa Paulus, tetapi juga membongkar simbol-simbolnya, sistemnya, dan para pewarisnya. Kita harus membuka mata umat bahwa mereka sedang diseret secara halus menuju jalan yang pernah menghancurkan umat Nabi Isa, dan satu-satunya cara untuk selamat adalah kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah, dan kembali kepada Islam yang murni, yang ditolak oleh dunia karena terlalu benar. Dan inilah misi kita, menolak Paulus bukan untuk nostalgia sejarah, tapi untuk menyelamatkan masa depan. Dan kini, kita tiba pada segmen penentu arah umat Islam di masa depan. Setelah membongkar siapa Paulus, warisannya, sistemnya, simbol-simbolnya, dan infiltrasinya ke dalam dunia Islam modern, saatnya kita menyusun strategi perlawanan besar-besaran. Bukan hanya dalam bentuk penolakan ide, tapi pembangunan peradaban alternatif yang tegak di atas fondasi wahyu, bukan filsafat buatan manusia. Karena kebenaran tak cukup dibela dengan lisan, ia harus dibangun, diperkuat, disebarkan, dan diwujudkan menjadi realitas hidup. Sebab hari ini, musuh tidak datang hanya dalam bentuk akidah yang rusak, tapi peradaban yang masif, sistem hukum, ekonomi, media, pendidikan, budaya, bahkan spiritualitas. Semua telah dikuasai oleh prinsip-prinsip warisan Paulus. Maka, Islam tidak cukup dengan menolak Paulus. Islam harus menandingi sistem Paulus. Tugas pertama, membangun kembali peradaban ilmu berbasis wahyu. Peradaban Barat hari ini dibangun di atas sistem akademik yang memisahkan agama dari ilmu dan menjadikan rasionalitas sebagai otoritas tertinggi. Semua harus dapat diverifikasi, diuji di laboratorium, atau disetujui oleh konsensus manusia. Inilah yang dulu dirintis Paulus,
Penghapusan wahyu sebagai sumber hukum digantikan dengan iman pribadi dan pengalaman spiritual. Strategi kita membangun lembaga-lembaga pendidikan Islam yang menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai fondasi keilmuan semua bidang, bahkan sains, ekonomi, teknologi. Islam bukan agama tekstual. Islam adalah sistem hidup menyeluruh yang memberi kerangka pada semua ilmu. Kita butuh kampus, sekolah, dan lembaga riset yang menolak netralitas Barat dan menyatakan secara tegas bahwa wahyu adalah sumber pengetahuan tertinggi, bukan Harvard, bukan Oxford, tapi ilmu para nabi. Tugas kedua, membangun sistem hukum dan sosial berdasarkan syariat. Paulus menghapus hukum Taurat dan menggantinya dengan doktrin pengampunan universal. Warisannya, masyarakat yang bebas dari batas halal haram. Hari ini, sistem hukum dunia menjadikan manusia sebagai penentu halal dan haram. Aborsi dilegalkan, zina dilegalkan, pernikahan sejenis diakui, bahkan menghina agama dibungkus sebagai kebebasan berekspresi. Maka, Islam harus membangun kembali sistem hukum ilahi. Tidak harus langsung negara besar, tapi dimulai dari komunitas-komunitas kecil yang hidup dengan muamalah syariah. Hukum waris syar ke-1, kontrak bisnis halal, lembaga hisbah yang menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, dan model peradilan berbasis fatwa ulama. Ini bukan mimpi, ini kibet. Umat yang tidak punya sistem akan terus menjadi penonton dari peradaban orang lain. Tugas ketiga, membangun ekonomi tauhid sebagai tandingan sistem riba global. Ajaran Paulus sangat permisif terhadap sistem ekonomi materialistis. Dalam sistem yang ia wariskan, kekayaan adalah berkat Tuhan, dan siapa yang diberkati berarti dicintai Tuhan. Inilah akar dari kapitalisme Barat yang mengukur keberkahan dari besarnya harta. Islam datang untuk membebaskan manusia dari perbudakan, riba, dan ketamakan. Maka, kita perlu membangun sistem ekonomi tauhid tanpa riba, tanpa spekulasi, tanpa eksploitasi. Sebuah sistem yang tidak hanya halal secara teknis, tapi juga adil secara substansi. Kita butuh lembaga-lembaga keuangan Islam yang bukan sekadar mengganti istilah bunga menjadi margin, tapi benar-benar menerapkan prinsip syirkah, qard, murabahah, ijarah, dan zakat sebagai pondasi keadilan ekonomi. Ekonomi Islam bukan sekadar alat transaksi, tapi alat pembebasan. Tugas keempat, membangun budaya pop Islam berbasis akidah dan identitas. Paulus menyebarkan ajarannya bukan hanya lewat surat, tapi lewat simbol dan budaya. Hari ini, prinsip yang dia bangun hidup dalam film, musik, fashion, media sosial, dan gaya hidup global yang menjadikan syahwat sebagai ilah. Maka Islam harus melawan budaya itu, bukan sekadar menghindarinya. Kita butuh film Islami yang bukan hanya bertema agama, tapi memperkuat iman, mengangkat tokoh tauhid, dan membongkar penyimpangan sejarah. Kita butuh musik, seni, dan desain yang tidak kompromi dengan syirik dan hedonisme, tapi menghantarkan jiwa kepada kebesaran Allah. Kita butuh influencer Islam yang tidak sekadar modis, tapi juga membawa narasi yang menegakkan syariat. Generasi muslim harus diajak menjadi pelaku budaya tauhid, bukan konsumen budaya global. Tugas kelima, meneguhkan posisi Nabi Muhammad sebagai satu-satunya penuntun akhir zaman. Paulus mengklaim mendapat wahyu langsung dari langit, tanpa saksi, tanpa sanad, tanpa verifikasi. Hari ini, banyak tokoh yang mengklaim inspirasi spiritual dan mengajak umat mengikuti mereka, bukan mengikuti Rasulullah. Inilah saatnya kita mengembalikan posisi Nabi Muhammad sebagai pemimpin umat hingga kiamat. Bukan sekadar simbol, tapi sebagai sumber hukum, moral, dan jalan hidup. Kita harus menghidupkan kembali sirah, sunnah, dan adab beliau dalam semua aspek kehidupan, dari rumah tangga hingga kenegaraan. Jangan jadikan Nabi sebagai cerita masa lalu, jadikan beliau sebagai pemimpin masa depan. Tugas keenam, merajut persatuan global umat Islam di atas wahyu. Warisan Paulus menjadikan agama sebagai urusan pribadi dan perpecahan sebagai realitas wajar. Maka Kristen pun terpecah ribuan sekte, masing-masing dengan doktrin sendiri, saling mengkafirkan dan berperang.
Islam mengajarkan ummah wahidah, satu umat, satu kiblat, satu kitab, satu rasul. Perpecahan umat hari ini bukan karena wahyu, tapi karena hawa nafsu, fanatisme golongan, dan politik. Inilah saatnya kita bangun kembali ikatan ukhuwah global berbasis wahyu. Umat Islam harus berhenti mengidolakan batas-batas negara kolonial dan mulai melihat diri mereka sebagai satu tubuh. Kita harus menggalang gerakan transnasional berbasis ilmu, amal, dan dakwah yang mampu mengangkat Islam sebagai peradaban global, tandingan dari sistem Paulinian. Inilah sebab terakhir dan paling agung mengapa Islam menolak Paulus, karena Islam membawa proyek besar yang tidak akan pernah bisa hidup dalam sistem Paulus. Islam membawa wahyu, Paulus membawa ilusi. Islam membawa hukum, Paulus membawa penghapusan hukum. Islam membawa peradaban tauhid, Paulus membawa tatanan sudo rohani yang dikendalikan elit manusia. Islam membawa Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi. Paulus membawa kebohongan seolah ia penerus Isa. Penolakan terhadap Paulus bukan urusan pribadi, bukan urusan antar agama, bukan nostalgia sejarah, tapi urusan peradaban. Karena siapa yang mengikuti pola Paulus, maka ia sedang menyiapkan kehancuran spiritual umatnya, seperti yang terjadi pada umat Nabi Isa. Kini, mari kita masuk ke segmen yang paling menentukan arah akhir dari seluruh pertarungan ini. Peneguhan identitas akhir umat Islam, dan bagaimana Al-Quran menjadi satu-satunya perisai abadi dalam menghadapi arus globalisasi pemikiran Paulinian yang telah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Inilah momen ketika umat Islam harus berhenti hanya menjadi korban narasi dan mulai menjadi sumber narasi baru. Narasi yang tidak hanya membantah Paulus, tapi menggantikan seluruh sistemnya. Karena dalam sejarah manusia, tidak pernah ada dua sistem peradaban besar hidup berdampingan selamanya. Yang satu akan naik, yang satu akan tenggelam. Dan inilah saatnya Islam mengambil posisi itu, bukan sebagai pewaris masa lalu, tapi sebagai pemimpin masa depan. Al-Quran, satu-satunya kitab suci yang tersisa dalam keaslian. Semua sistem dan ideologi yang kita bahas sejak awal ini bermuara pada satu hal: pengaburan wahyu. Paulus melakukannya dengan mengubah ajaran Isa menjadi agama baru. Gereja melanjutkannya dengan menolak bahasa asli kitab. Barat menyempurnakannya dengan menghapus peran wahyu dalam membentuk dunia. Tapi Islam punya sesuatu yang tidak dimiliki siapapun. Al-Quran, satu-satunya kitab langit yang masih dalam bahasa aslinya, masih dalam urutan asli pewahyuannya, masih dijaga hafalan jutaan manusia, masih dijelaskan oleh pengamalan Rasulullah dan para sahabatnya. Ketika dunia menawarkan filsafat, Islam menawarkan wahyu murni. Ketika Paulus menyatakan bahwa hukum telah mati, Al-Quran berkata, apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Quran Surat Al-Maidah ayat 50. Dan inilah kekuatan utama Islam dalam membendung arus global warisan Paulus. Al-Quran bukan hanya dibaca, tapi dijadikan sistem hidup. Al-Quran sebagai konstitusi peradaban tauhid. Al-Quran bukan kitab ritual, ia adalah manifesto peradaban. Di dalamnya ada sistem hukum pidana dan perdata, prinsip-prinsip keadilan, sosial dan ekonomi, konsep kekuasaan dan kedaulatan, kerangka pendidikan, keluarga dan masyarakat, strategi peperangan dan perdamaian. Ketika Paulus menyatakan bahwa hukum hanya mengikat bangsa Yahudi dan umat baru tidak perlu mengikuti Taurat, Al-Quran menyatakan, inilah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh berkah, agar mereka mengamalkan ayat-ayat Nia, dan agar orang-orang yang berakal memikirkan. Quran Surat Syad ayat 29. Al-Quran adalah kitab penggerak. Ia tidak membiarkan umatnya hidup netral. Ia menyuruh, melarang, mengarahkan, menegur, mengancam, memberi kabar gembira. Dan ini sangat berbeda dengan iman gaya Paulus yang pasif, abstrak, dan bebas dari aturan. Rasulullah sebagai implementasi total wahyu. Paulus membentuk agama baru,
berdasarkan visi pribadi tanpa saksi, tanpa sanad, tanpa syariat. Tapi Islam punya Rasulullah yang seluruh hidupnya terdokumentasi secara ilmiah, tuntas, dan terverifikasi. Setiap ucapan, gerakan, ekspresi, keputusan beliau tercatat dalam ribuan hadis yang diteliti sanad dan matannya, diamalkan oleh generasi. Yang paling jujur para sahabat, dilestarikan oleh generasi tabi'in, tabi'ut, tabi'in, hingga ulama ahlus sunnah wal jamaah yang meneruskan rantai ilmunya sampai hari ini. Umat Islam tidak perlu menibok-nebok bagaimana beriman. Kita tinggal melihat bagaimana Nabi sholat, berzikir, berdagang, bernegara, dan berperang. Dengan Al-Quran dan Sunnah, umat Islam tidak hanya punya kitab, tapi punya sistem hidup. Sebuah sistem yang bisa dijalankan, bukan hanya diperdebatkan. 4. Islam adalah satu-satunya agama yang menolak Paulus dengan konsisten. Uniknya, dari seluruh agama samawi, hanya Islam yang menolak otoritas Paulus sepenuhnya. Yahudi menganggapnya pengkhianat, tapi menolak Isa. Kristen menjadikannya pendiri agama mereka, tapi hanya Islam yang berkata, Isa adalah nabi, bukan Tuhan. Wahyu adalah hukum, bukan perasaan. Keselamatan datang dari iman dan amal. Tuhan tidak punya anak, dan siapapun yang menambah atau mengurangi wahyu adalah sesat. Penolakan terhadap Paulus adalah konsistensi Islam dalam menjaga tauhid. Karena dalam setiap zaman pasti ada musuh dari dalam yang menyamar sebagai penyambung wahyu, padahal pemutusnya. 5. Peran umat Islam menjadi syuhada Allah. An-Naas, saksi atas seluruh manusia. Allah memberi mandat besar kepada umat ini. Dan demikianlah kami menjadikan kalian umat pertengahan, agar kalian menjadi saksi atas seluruh manusia, dan agar Rasul menjadi saksi atas kalian. Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Saksi bukan hanya orang yang melihat, tapi orang yang menyampaikan, mengingatkan, dan memberi peringatan. Maka tugas kita hari ini adalah membongkar kebohongan Paulus, menjelaskan warisan rusaknya di dunia modern, menyampaikan kepada umat manusia bahwa hanya Islam yang menjaga murninya ajaran langit. Kita bukan umat reaktif, kita adalah umat yang ditunjuk langsung oleh Allah untuk menjaga amanah tauhid. 6. Sinyal kebangkitan Islam sedang bergerak hari ini. Di tengah arus sekularisasi global, kita melihat sinyal-sinyal terang. Kembali tumbuhnya generasi muda Muslim yang menghafal Al-Quran, maraknya kajian ahlus sunnah di berbagai belahan dunia, bangkitnya ekonomi syariah yang menjauhi riba, meningkatnya literasi sejarah Islam dan kritik terhadap Barat. Semakin banyak yang sadar bahwa agama tanpa syariat adalah jebakan. Semua ini adalah tanda bahwa sistem Paulinian mulai kehilangan cengkramannya. Masyarakat dunia mulai melihat lubang-lubang besar dalam ideologi Barat, kerusakan moral, kehampaan spiritual, dan krisis makna hidup. Dan satu-satunya sistem yang masih utuh, masih hidup, dan masih murni adalah Islam. Akhirnya, mengapa Islam menolak Paulus? Karena Islam datang untuk menggantikan seluruh sistem yang dia bangun. Islam datang untuk mengembalikan wahyu. Sebagai otoritas tunggal, Islam datang untuk menegakkan hukum ilahi di dunia manusia. Islam datang untuk menyelamatkan ajaran Isa dari penyelewengan. Islam datang untuk membongkar agama palsu buatan manusia. Islam datang untuk menjadi rahmat bagi semesta alam, bukan hanya kelompok kecil. Penolakan terhadap Paulus bukan soal teologi semata, tapi soal keselamatan umat manusia dari kehancuran spiritual global. Dan Islam dengan segala kekuatan wahyu, ilmu, dan sejarahnya masih berdiri tegak hari ini untuk mengambil kembali kepemimpinan dunia yang sempat dirampas oleh sistem palsu. Inilah jawabannya. Inilah mengapa Islam menolak Paulus. Jika suatu hari nanti anak cucu kita mengenal agama hanya dari video musik, bukan dari Al-Quran. Jika mereka mengenal cinta Tuhan hanya sebagai perasaan tanpa hukum. Jika mereka menyangka bahwa semua agama itu sama dan semua kebenaran itu relatif. Jika mereka beribadah dengan gaya tapi tidak dengan syariat.
Jika mereka mengaku Muslim tapi pikirannya sudah dikendalikan sistem Paulus, maka saat itulah kita telah kalah, bukan dalam perang senjata, tapi dalam perang pikiran. Kita telah menyaksikan lembar demi lembar sejarah yang selama ini tersembunyi. Bukan dongeng, bukan spekulasi, tapi data, fakta, dan riwayat sahih yang membuktikan bahwa Paulus bukan sekadar tokoh penyimpang, tapi arsitek penyimpangan itu sendiri. Kita telah melihat bahwa ajaran yang ia bangun bukan untuk menjaga agama langit, tetapi untuk menghapus hukum Tuhan, menghilangkan peran nabi, dan menuhankan manusia. Dan hari ini, dunia modern sedang hidup di atas pondasi yang ia rancang, bahkan umat Islam sekalipun. Itulah alasan mengapa Islam menolak Paulus, karena Islam bukan agama yang lunak kepada kebatilan. Islam bukan agama yang berkompromi pada syirik. Islam bukan agama yang bersahabat dengan penyimpangan. Islam datang untuk menghapuskan semua sistem selain sistem tauhid. Wahai umat Islam, kita hidup di zaman ketika penyimpangan telah berubah menjadi kebiasaan dan kebenaran dianggap ekstrem. Di zaman ketika kata radikal disematkan pada siapa saja yang jujur terhadap ayat. Dan siapapun yang mengikuti manhaj Rasulullah akan disebut berlebihan. Tapi ingatlah, akan datang kepada manusia suatu zaman, orang yang berpegang pada agamanya seperti menggenggam bara api. Hadis riwayat Tirmizi. Zaman itu telah tiba, dan kini setiap kita harus memilih menggenggam bara api atau melepaskannya demi kenyamanan. Maka dari itu, kepada Anda yang menyimak narasi ini, jangan simpan pengetahuan ini hanya untuk diri Anda. Sampaikan, ajarkan, tegakkan, sebarkan, karena umat yang sadar adalah umat yang bangkit, dan umat yang diam adalah umat yang akan dikalahkan bahkan sebelum berperang. Mari kita wariskan pada anak cucu kita agama yang tidak tercampur ideologi Paulus. Mari kita jaga Islam, bukan hanya dari luar, tapi dari dalam. Mari kita jaga tauhid ini dengan ilmu, dengan dakwah, dan dengan keberanian. Sebab di akhirat nanti, kita akan berdiri di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Dan satu-satunya yang akan menyelamatkan kita, bukan popularitas, bukan toleransi, bukan opini publik, tapi iman yang murni, amal yang sahih, dan loyalitas total kepada wahyu. Ini bukan sekadar akhir dari narasi, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bangkit, panggilan untuk menyusun barisan, panggilan untuk menolak sistem batil, panggilan untuk membela risalah terakhir, panggilan untuk menjadi umat yang sadar, bukan sekadar umat yang bangga, karena Islam bukan hanya agama, tapi jalan hidup. Dan Paulus bukan hanya musuh sejarah, tapi musuh ideologis sepanjang zaman. Maka, tolak Paulus, tegakkan Islam, jaga wahyu, lawan sistem, karena hanya dengan itu, umat ini akan kembali memimpin dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.